pria ataupun wanita semuanya bisa. Ya, jadi teman-teman yang wanita pun bisa menambah. Dan teman-teman yang wanita jangan takut bahwa nanti ototnya jadi kayak cowok. Nggak akan mungkin. Ya, kenapa? Karena wanita hormon testosteron, salah satu hormon penting pembentuk otot, tidak sebanyak pria. Ya, jadi yang menentukan salah satu hormon. Jadi ada 4 hormon yang membantu sangat berpengaruh terhadap pembentukan otot. Yang pertama, hormon insulin. Yang kedua namanya IGF-1, ya, insulin growth factor, insulin like growth factor, ya. Yang ketiga, testosteron. Yang keempat, growth hormone, ya. Ada 4. Nah, dengan kita fasting setiap hari bagi teman yang sudah ber-KF, ya, HGH atau hormon pertumbuhan itu sudah sangat tinggi. Jadi modal teman-teman untuk membentuk otot itu sudah ada. Kenapa? Karena hormon pertumbuhan yang dari teman-teman yang sudah rutin fasting itu sebenarnya sudah sangat tinggi. Yang perlu di-trigger adalah apa? Sekarang adalah rutin latihan bebannya. Nah, gitu ya. Insulin nggak perlu dipikirkan. Ya, kenapa? Karena dengan makan real food hewani, ya kita masukkan protein, itu nanti insulin akan naik sendiri. Jadi kita tidak perlu makan karbo untuk menaikkan insulin kita untuk memasukkan sel otot. Enggak. Prosesnya terjadi otomatis. Ya. Makanya kenapa banyak orang karbo bodybuilder di luar sana yang belum paham, mereka tetap beranggapan bahwa orang yang melakukan gaya hidup low carb sulit untuk bangun otot. Padahal enggak demikian. Karena mereka masih berpikir bahwa harus ada karbo yang masuk untuk bisa membentuk otot dari sisi insulinnya dinaikkan. Nah, gitu ya. Nah, padahal tidak demikian. Ya, jadi insulin itu akan naik sendiri. Ada proses namanya gluconeogenesis. Ya. Kalau yang udah sering ikutan SFA, TFA, maksudnya udah sering bahas masalah gluconeogenesis atau GNG singkatnya. Ya. Jadi itu sebuah proses yang otomatis di tubuh kita yang membuat insulin naik, anabolisme dan sebagainya itu semuanya sudah diatur. Jadi kita nggak perlu worry. Yang penting kita adalah masukkan real food hewaninya secara cukup. Nah itu nanti tips yang aku akan share ya di situ ya. Oke. Nah sekarang tips paling penting ya. Oke, bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai olahraga tadi udah singgung di awal. Pastikan hidrasi itu secara rutin, ya. Jadi rutin. Nah, terutama sebelum, selama dan setelah latihan, ya. 3 fase ini ya, sebelum, selama dan sesudah latihan itu hidrasi atau minumnya ya harus pastikan banyak, jangan nunggu haus. Ya, jadi kalau kondisi kita nunggu haus baru kita minum itu sebenarnya kondisi yang sudah telat, ya. Jadi pastikan hidrasinya secara rutin. Ya, kalaupun lagi nggak olahraga, ya teman-teman juga harus pastikan secara rutin. Jadi kalau misalnya anjuran standar ya, kalau teman-teman ikut KF adalah minum 3 sampai 3,5 liter ya. Kalau sekarang teman-teman sudah mulai mau rutin melakukan olahraga ya, itu naikkan ya, tambah 1 liter lagi. Jadi sehari itu pada saat lagi olahraga itu bisa habiskan 4 sampai 5 liter. Kalau aku pribadi bisa 5 sampai 6 liter ya, Babi Sidik juga. Ya, jadi kenapa? Karena keringat ya seorang keto warrior akan lebih mudah keluar lebih banyak ketimbang orang yang masih makan karbo tinggi. Ya, paham ya teman-teman ya? Pasti akan keluarnya lebih banyak. Nah, jadi alih-alih kita nunggu gejala yang berat dehidrasi, ya kita harus pastikan hidrasinya tetap lancar. Ya, jadi pastikan minum ya, terutama saat olahraga sebelum, terutama selama nih dan setelah ya. Jadi sebelum, selama dan setelah itu ya kurang lebih 2 jam. Ya kita latihan 1 jam, sebelum setengah jam, setelah latihan setengah jam juga ya. Penting diperhatikan adalah kalau teman-teman olahraga ya jangan, nah ini tipsnya ya, penting ya, karena badan kita sudah ketosis, kita merasa bahwa tubuh kita akan kuat ya. Nanti teman-teman akan merasa bahwa misalnya teman-teman yang sudah coba lari, yang sudah coba endurance ya, itu akan berasa memang sepertinya kayaknya tenaga nggak ada habis-habisnya ya. Nah sama, nanti latihan beban juga sama, cuma hanya ada perbedaan antara endurance atau cardio dengan latihan beban adalah kalau latihan beban ada keluar namanya asam laktat. Nah sehingga ada sedikit perbedaan antara endurance dengan latihan beban. Nah kalau endurance yang teman-teman juga senang mungkin lari dan sebagainya perlu diwaspadai juga, artinya jangan sampai overtrain ya. Jadi olahraga itu cukup sebenarnya 1 jam udah sangat cukup ya teman-teman ya. Nah gitu. Kecuali kalau teman-teman yang suka lari ya mau sampai 2 jam itu pun juga harus diimbangi dengan istirahat yang sangat cukup ya, dan asupan yang sangat cukup. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang teman-teman sudah mau masuk dalam fase menaikkan berat badan ya, konsepnya aja namanya adalah bangun otot ya, building muscle. Nah, jadi building muscle ini berarti harus ada bahan bakunya ya, benar nggak?
ya namanya bangun otot. Contoh misalnya bangun rumah. Nah, bangun rumah berarti ada bahan bakunya, ada ya, misalnya batu bata, semen dan sebagainya, betul? Nah, sekarang kita bicara dalam konteks ini adalah bangun otot. Nah, berarti bangun otot berarti harus ada bahan bakunya. Nah, apa bahan bakunya? Kita punya 3 sumber makronutrisi. Yang karbo kita sudah sangat minim, berarti tinggal 2, betul? Nah, kalau tinggal 2, lemak itu bukan sumber bahan baku bangun otot, bukan. Ya, jadi kalau masih teman-teman masih ada yang berpikir lemak dibanyakin, mohon maaf, salah. Ya, karena lemak ini adalah sebagai sumber tenaga. Ya, sama halnya dengan karbo. Makanya kenapa kalau kita karbo tinggi, lemak tinggi, dua-duanya berantem, kita inflamasi tinggi. Ya, kemarin yang terjadi sebelum kita ber-KF. Nah, sehingga faktor lemak di sini pada saat kita sudah ber-KF itu bukan sebagai bahan baku untuk menambah massa otot. Jadi bahan bakunya apa? Protein. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman yang kemarin masih makan lemak, sekarang ubah ya. Fokusnya adalah sekarang naikkan proteinnya, ya. Nanti gula darah naik dong, silakan, memang naik, ya. Tapi nggak usah khawatir, tidak akan keluar dari ketosis, ya. Nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Yang kembali lagi yang tadi aku bilang bahwa ada proses namanya otomatisasi di tubuh namanya GNG, gluconeogenesis. Itu salah satunya akan menaikkan GDP juga dari protein yang kita makan. Kenapa? Karena ada proses anabolisme. Ya, proses anabolisme, proses yang dibutuhkan konversi ke gula, karena bagian tubuh kita tetap harus ada membutuhkan gula. Otak kita tetap harus ada butuh gula. Ya, sel darah merah kita tetap butuh gula. Ya, jadi kebutuhan tersebut, ya, gula sintetis yang diproduksi di liver itu diproduksi dari bahan bakunya adalah asam amino. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir nih, jadi nggak usah terlalu worry atau ngecek GDP, kok naik ya dan sebagainya, nggak usah khawatir ya. Selama teman-teman memang low carb, udah pasti ketosis. Udah, itu aja yang paling penting ya. Jadi kembali lagi bahwa naikkan asupan proteinnya. Jadi targetnya sekarang protein. Jadi sekarang berapa banyak target proteinnya? Kurang lebih 100 gram per hari proteinnya, bukan gramasi makanannya. Ya, jadi proteinnya targetkan 100 gram per hari. 100 gram itu berapa banyak? Contoh, misalnya kalau dada ayam, ya saja, ya dada ayam saja itu kurang lebih 400 gram dada ayam udah pasti 100 gram, ya proteinnya. Ikan 400 gram ikan udah pasti, ya. Apalagi ikan yang file, ya kita bicara yang ikan ada tulangnya aja, yaitu udah pasti 100 gram proteinnya. Ya, apalagi ikan yang benar-benar file, yang bentuknya file. Dada ayam tadi aku bilang file, ya. Kalau pakai tulang mungkin 500 gram. Contoh. Nah, bagaimana tahunya kita asupan-asupan tersebut? Nah, teman-teman harus mulai belajar menghitung makro namanya, ya. Jadi menghitung asupan. Jadi unduh beberapa aplikasi. Contoh namanya Fat Secret, ya. Fat Secret boleh. Ada yang ke Android. Kalau aku lebih nyaman yang Android namanya hitung kalori, ya. Nah, kemudian masukkan makanan-makanan yang kita mau asup, ya, ke aplikasi tersebut. Ya, jadi contoh misalnya daging sapi, ya, daging ayam, ya, masiro mentah, masukkan timbang, ya, timbang, teman-teman bisa beli timbangan. Nah, ini timbangan kecil nih, ya, ini bisa dibawa kemana-mana juga, ya. Aku udah share, ya, aku bawa kemana-mana tuh, ya, ya. Jadi artinya apa? Kita kalau mau makan, kita perlu tahu. Nah, gitu ya. Jadi ini berapa sih gramasi proteinnya dan sebagainya. Kurang lebih. Nanti nggak perlu tiap hari, ya. Tapi nanti paling nggak kan kita sudah makan itu, kalau kita makan kan kita punya pola makanan kita. Jadi kalau misalnya kita sudah ngerti, oh kira-kira segini, nanti lama-lama udah paham sendiri, oh kira-kira proteinnya segini dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, jadi bukan lemak yang ditambahkan sekarang. Ya, jadi lemak targetnya adalah semua real food hewani. Nah, semua real food hewani, kabar bagusnya, teman-teman nggak usah pikirin lemaknya, karena semua real food hewani itu ada lemaknya. Nah, gitu ya. Nah, jadi faktor lemak ini sudah merupakan sekunderinya, ya. Nah, kalau mungkin Anda bertanya, kan di ketogenik rasionya kan lemaknya tinggi. Ya, nah rasio tersebut teman-teman jangan salah bahwa itu adalah rasio kalori, based on kalori, bukan gramasi makanannya, ya. Nah, nanti lama kalau aku jelasin. Kalau yang udah ke Zoominar kemarin di Keto Kita sudah aku jelasin, ya. Nanti Zoominar minggu depan aku jelasin lagi. Intinya adalah komposisi makro 70% lemak, 20% protein, 5% karbo, ya kan? Itu adalah based on kalori, ya, bukan gramasi. Jadi harus di-convert dulu ke gramasinya, baru nanti teman-teman bisa lihat antara lemak dan protein itu sebenarnya tidak terlalu banyak gramasinya perbedaannya, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, naikkan protein,
ya. Apapun sumbernya teman-teman terserah, mau suka telur oke, mau suka ikan oke, mau suka ayam oke, ya, daging sapi, daging kambing nggak ada masalah. Jeroannya nggak ada masalah karena kolesterolnya sangat membantu meningkatkan massa otot kita, ya. Kemudian apalagi ya, jeroan terutama ya, jeroan itu bukan hanya protein yang didapat, tapi vitamin dan mineral juga dapat. Nah, jadi antara kalau misalnya aku udah share di Keto Fitness atau di KF juga, antara kalau misalnya kita makan dada ayam, ya, dada ayam, ya, kemudian kita makan hati ayam, ya, dada ayam kita cuma dapat proteinnya aja, ya, vitamin mineralnya sangat minim. Nah, kalau kita makan hati ayam, ya, selain protein yang kita dapat, ada vitamin, mineral, kemudian kolesterol itu dapat semua. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, jadi artinya apa? Jadi kalau misalnya kita makan real food hewannya dengan sangat bagus, ya, insya Allah tidak akan terjadi namanya malnutrisi. Semua kebutuhan makro dan mikronutrisi kita akan tercukupi. Itu yang perlu dipahami. Kenapa? Karena pada saat kita membangun massa otot, kita juga perlu mikronutrisinya. Ya, jadi bukan hanya makro. Makronya adalah protein. Mikronya semua hampir sebagian besar vitamin dan mineral itu sangat dibutuhkan. Ya, mineral yang sangat penting contohnya zat besi. Ya, ada vitamin B, B12. Ya, banyak sekali asam folat dan sebagainya. Ya, aku kalau jelasin panjang. Intinya adalah semua itu membantu untuk menaikkan massa otot kita. Ya, jadi bukan hanya makro. Ya, jadi kalau kita bicara naikkan massa otot, yang pengaruh semuanya. Ya, makronya, proteinnya, vitamin, mineral juga semua pengaruh. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang pasti banyak bertanya, coach kalau misalnya makan aku nggak bisa banyak, ya. Nah, itu biasanya kondisi yang biasa sudah terjadi di orang-orang yang sudah fat adapted, ya, sudah ketosis. Nah, kenapa? Karena kita sudah tidak craving karbo lagi. Nah, sehingga pada saat badan kita sudah menggunakan full body fat sebagai energi, ya, itu akan berasa bahwa kita akan gampang kenyang, betul? Ya, jadi itu nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, sekarang cara efektifnya adalah bagaimana meningkatkan rasa lapar adalah teman-teman kalau bisa, kembali lagi ya, kalau bisa diatur antara waktu latihan kemudian refillnya jangan terlalu lama. Nah, paham ya? Oke. Oh, sebentar. Om Yandri, aku belum switching ya? Sebentar dulu ya. Belum. Oke. Tapi ya teman-teman ya. Om Yandri kok ngingetin sih Om? Di sini koneksi juga agak susah nih, Om. Ya, nggak apa-apa. Udah switching Mas ya, Om Yandri. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Sorry, bentar. Nah, jadi lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan rasa lapar adalah refillnya jangan terlalu lama. Nah, udah, itu kuncinya. Ya, pasti setelah latihan beban, pasti ada rasa lapar. Pasti, nggak mungkin nggak. Dan itu udah dibuktiin teman-teman yang kemarin-kemarin yang sudah lakukan latihan beban, segala macam. Oh iya, coach ya udah bisa nambah nih sekarang dan sebagainya. Itu kuncinya. Ya, jadi kalau bisa contoh gini, contoh ya. Misalnya refillnya jam 12, ya. Nah, kalau bisa mungkin latihannya pagi jam 8, jam 9, kalau bisa nih, kalau bisa. Jam 8, jam 9 ya, itu masih oke. Ya, kalau misalnya nggak bisa, harus kerja jam 7 latihan, refill jam 12 ya udah nggak masalah. Gitu ya, tapi coba dilatih ya. Makannya asupannya lebih banyak. Ya, jadi kuncinya di situ. Jadi kunci utama ya dalam kita naikkan massa otot dalam kondisi fastosis ya. Fastosis itu fasting on ketosis, yaitu latihan yang kuat, kemudian makan yang banyak. Ya, itu kunci utama sebenarnya. Ya, jadi namanya aja kembali lagi tadi aku bilang, naikkan massa otot, ya kan, bangun otot. Jadi harus ada yang diasup nih, yang banyak masuk banyak lagi. Nah, masuk banyaknya apa? Ya itu tadi, real food. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Bawi ada yang mau tambahin, Beh? Apa? Nah, yuk kita minum dulu. Oh gini, apa namanya itu banyak yang masih ini apa namanya mungkin kelewat di ini di masalah makanan. Di ketogenik ya, ketogenik itu memang lemak, sumber makan lemak itu untuk percepatan adaptif di ketosis gitu. Kalau kita sudah ketosis ya, pembentukan massa otot itu kita perlu
tinggi protein. Nah, ini yang jangan sampai salah pemahaman gitu ya. Nanti seolah-olah kita harus makannya gaji melulu gitu ya. Nah, sementara otot kita dibikin stres. Lah, untuk membangun otot itu kita perlu protein yang tinggi. Semua bodybuilder apa segala gitu, itu untuk membentuk otot perlu protein, termasuk kita juga gitu. Lah, protein itu akan didapat dari sumber protein yang kita suplai. Kalaupun kita makan tinggi protein tanpa dengan olahraga, protein itu tidak akan nempel gitu menjadi otot gitu, akan kebuang begitu aja gitu. Wah, justru akan gula darah kita akan naik walaupun dia kita tetap ketosis. Tapi dengan adanya intens olahraga yang baik, yang benar, yang cukup gitu, untuk menaikkan massa otot kita perlu suplai protein yang memadai. Hitung-hitungannya seperti yang dikasih tahu Mas Ebi tadi gitu. Jadi kalau dia secara normal kita butuh cuma 50 gram protein per hari, setelah kita olahraga beban untuk menaikkan massa otot juga kita harus meningkatkan itu minimal 2 kalinya gitu. Monggo Mas Ebi dilanjut lagi. Ya, makasih Be. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, ini tadi aku lihat dari chat ya. Oke, dari Mbak Puji ya. Kalau yang lemaknya masih banyak, oke. Jadi bagi teman-teman yang masih body fat yang masih banyak, bagi yang mungkin masih baru mulai KF ya, mulai ketonya, atau yang kemarin pada saat turun KF BB kemudian BB-nya stuck ya, body fatnya masih ada. Nah, itu makanya kenapa gunanya latihan beban. Ya, jadi banyak teman-teman warrior itu juga kemudian turun BB-nya kemudian stuck. Ya, berhenti ya, nggak turun lagi. Kenapa? Karena memang ada beberapa kondisi metabolisme di tubuh orang kan beda-beda. Nah, ada beberapa orang metabolisme pada saat kondisi tertentu ya body fatnya nggak mau turun lagi. Nah, makanya itulah gunanya latihan beban. Nah, kenapa? Karena membongkar lagi dari posisi yang tadinya tidak olahraga kemudian olahraga. Nah, kenapa? Karena pada saat kita olahraga ada namanya burning kalori. Nah, gitu ya. Jadi kita konsepnya adalah kalau misalnya kita mau menurunkan body fat itu banyak caranya. Salah satunya memang turunkan insulin. Ya, turunkan insulin dengan kita low carb. Kemudian restricting kalori ya dengan kita fasting. Betul, itu juga sangat pengaruh. Tapi yang ketiga, salah satunya lagi ya, penambahannya lagi adalah kita olahraga. Nah, kenapa? Karena dengan olahraga kita burning kalori. Oke, sekarang olahraga ada 2 tipe. Yang pertama adalah kardio, kemudian latihan beban. Itu aja, 2 tipe. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman yang hobinya main badminton, itu apa sih? Itu kardio. Yang teman-teman hobinya sepak bola itu apa sih? Kardio. Yang hobinya berenang itu apa sih? Kardio. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi namanya olahraga latihan beban itu harus ada namanya repetisi, pengulangan. Nah, jadi kalau misalnya di luar itu namanya sifatnya kardio. Jadi jalan kaki, lari, ya berenang, ya dan semua bentuk olahraga lain di luar dari yang bentuknya latihan beban, kita menggunakan dumbbell atau barbel dan sebagainya, itu adalah bentuknya kardio. Nah, kalau kardio, ya pembakaran kalorinya itu hanya di tempat, ya saat itu aja. Jadi hanya terjadi misalnya teman-teman lari atau jalan kaki atau berenang ya hanya saat itu aja, ya kalori terbakarnya. Tapi kalau misalnya latihan beban, ya weightlifting, itu pembakaran kalori bisa sampai 48 jam, ya. Jadi sampai 2 hari ke depan tuh masih bisa bakar kalorinya, ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah makanya kenapa salah satunya kenapa penting banget untuk kita latihan beban itu tadi, ya gitu. Nah, jangan takut atau jangan khawatir bagi yang misalnya gini, bagi yang misalnya masih ada body fat tuh, nanti gimana dong naik massa ototnya naik kemudian body fatnya masih ada? Enggak, justru malah nanti body fatnya akan turun, ya massa ototnya akan naik, ya gitu. Jadi pada saat kondisi kita sudah, ya pada saat kembali lagi, pada saat kondisi kita sudah tidak insulin resisten, ya ini akan terjadi perubahan namanya perubahan komposisi, massa ototnya naik, body fatnya akan turun. Nah gitu ya. Nah, perlu diwaspadai juga bagi teman-teman yang sudah underweight ya atau yang badannya slim ya, ectomorph ya nama bentuk badannya. Nah, kardionya jangan lama-lama. Nah, gitu ya. Karena kardio memang akan bentuk sifatnya fat loss. Nah, jadi makanya banyak mungkin yang masih belum paham adalah banyak warrior yang kemudian olahraga lari yang dibanyakin. Ya, tapi kok nggak bisa nambah otot ya? Nggak bisa. Karena model kalau misalnya lari endurance itu akan lebih slim lagi badannya. Ya, contoh orang yang kalau misalnya teman bisa lihat pelari maraton, ada nggak badannya yang jadi? Nggak ada. Badannya slim semua. Kenapa? Karena kalau misalnya lari, ya bukan nggak boleh lari ya, boleh teman-teman lari nggak ada masalah. Tapi batasi. Kenapa? Karena kalau lari kelamaan akan menggurus massa otot malahan, bukannya menambah massa otot. Ya, benar. Ya, jadi kalau misalnya mau lari nggak ada masalah. Tapi batasi kalau bisa, kalau teman-teman mau lari, batasi sekitar 30 sampai 40 menit aja. Ya, jangan kelamaan.
ya jangan laman. Kecuali kalau teman-teman memang mau ikut lomba dan sebagainya, itu beda lagi ya. Intinya begitu ya teman-teman. Jadi konsepnya adalah kalau kita mau namanya latihan beban adalah kita harus mengangkat beban dan kemudian ada namanya pengulangan ya, repetisi ya, 1 ya, 2 ya, 3. Nah itu namanya repetisi gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke masalah berat beban. Nah sekarang berat beban ini sangat penting ya. Jadi teman-teman bagi yang wanita, berat beban 1 dumbbell ya, dumbbell 1 kilo itu sudah sangat cukup bagi pemula ya, benar-benar belum pernah latihan ya, latihan beban. Ya untuk wanita 1 kilo sangat cukup. Untuk pria 4 sampai 5 kilo ya, itu sudah sangat cukup untuk pemula ya. Nah, jadi konsep latihan beban atau teman-teman baru pemula itu jangan berpikir begini. Jangan sampai berpikir tolong teman yang cowok juga nih. Berpikir ngangkat misalnya 4 kilo nih ya, tidak mampu 4 kilo. Nah, jadi jangan berpikir, oh kayaknya bisa nih ngangkat, gampang kok, bisa kok ngangkat. Nah, bisa keangkat itu cuma 1 repetisi. Paham ya? Nah, pada saat kita latihan beban, kita melakukan adalah namanya pengulangan. Contoh, kalau pemula, ya aku sarankan adalah 8 repetisi dengan 3 set aja. Ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Nah, jadi konsepnya adalah, kalau jangan berpikir bahwa, oh ringan nih cuma cuma bisa diangkat nih, kayaknya bisa nih angkat. Nah, diangkat ringan itu cuma baru hanya 1 repetisi, teman-teman. Ya, kalau kita melakukan latihan beban, kita ngulang lagi. 2. Oke, ini kalau hammer curl ya. 3. Oke. Kemudian 4. Oke. Makin berat kan? 5. Makin berat lagi nih. 6 makin berat, 7 makin berat lagi, 8 makin berat. Nah, itu namanya volume. Nah, gitu. Belum ditambah setnya. Nah, jadi jangan berpikir bahwa hanya dumbbellnya cuma segini bisa kok angkat, itu bisa cuma satu kali repetisi ngangkat doang. Ya, tapi kalau kita latihan beban, kita bisa melakukan sampai 8 repetisi dengan 3 set. Jadi 8 kali 3 aja 24. Benar nggak? Sekarang kita hitung-hitungan nih. 8 kali 3 berapa? 24 ya. Kalau misalnya teman-teman yang cewek aja nih, sekarang dumbbellnya kiri kanan 1 kilo 1 kilo, jadi 2 kilo ya. 8 kali 3, 24 kali 2 kilo berapa? Ya, 24 jadi 48, betul ya? Nah, jadi volume latihannya itu sudah 48 kg. Nah, jadi cara ngitung namanya volume latihan itu adalah jumlah repetisi dikali jumlah set dikali berat bebannya. Nah, itu teman-teman nanti kalau misalnya sekarang sudah mulai latihan, mulai rutin, itu punya catatan. Terserah, ada aplikasinya namanya FitNotes, ya FitNotes. Mungkin Bapak bisa tulis di chat ya. Namanya FitNotes, bisa diunduh, ya. Nah, itu bisa masuk. Nanti latihannya apa? Ya masukin. Hari ini latihan ini. Oh jumlah volumenya sekian. Nah, jadi kita tahu volume latihan kita berapa. Nah, itu makanya kenapa pada saat teman-teman yang kemudian tadi Bapak Sidik udah bilang jangan main di ego, yang kemudian naikkan egonya, kayaknya ringan nih, langsung naik bebannya ya, cewek bisa langsung total ambil dumbbellnya 2,5 kilo, kemudian akhirnya cenderung cedera. Kenapa? Karena ototnya terlalu kaget. Nah, jadi naikkan bebannya jangan terlalu buru-buru ya, teman-teman ya. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi pertahankan tetap dengan yang standar dulu, nggak usah buru-buru ya. Dumbbell yang di awal, bentar, aku tulis ini ya, dulu. FitNotes. Nah, silakan diunduh ya. Nah, oke ya. Jadi namanya FitNotes ya. Silakan diunduh nanti. Nah, jadi teman nanti bisa masukkan tuh. Kalau yang kan pakai dumbbell ya. Nah, pakai dumbbell 1 kilo masukkan. Beratnya berarti 2 kilo. Nah, gitu ya. Tergantung dari itunya. Nah, jadi nanti kita bisa tahu volume latihannya. Nah, jadi makanya tadi aku bilang, jadi kalau misalnya kuat nih kayak enteng, iya enteng tuh 1 kali. Nah, coba nanti kalau misalnya udah 8 repetisi, oke. Kenapa perlu istirahat? Ya, ada jeda set antar set itu kita perlu istirahat 30 sampai 90 detik. Nah, kenapa? Karena kita harus rest dulu, ya. Asam laktatnya agak berkurang baru kita lakukan lagi latihannya. Kalau nggak gitu, teman-teman juga pasti akan capek juga walaupun kita sudah ketosis. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, Mbak Yuli, jadi nanti bisa dulu ya, nanti belajar ini sekilas saja. Oke. Nah, kenapa tadi aku bilang BPC boleh sebelum, tapi setelah latihan jangan, karena BPC ada lemaknya, betul nggak? Karena ada butter, kemudian ada VC atau MCT. Nah, jadi VC atau MCT untuk kita sebelum latihan itu nggak masalah. Kenapa? Karena itu akan membantu power kita juga pada saat latihan. Ada studinya. Ya, jadi kalau mau sebelum latihan, namanya pre-workout drink, ya itu pakai BPC nggak ada masalah. Tetapi setelah latihan, ya jangan minum BPC. Kenapa? Karena ada lemaknya. Nah, kalau ada lemaknya, kita akan cepat kenyang.
Betul? Nah, jadi teman-teman ingat kan pada saat mulai ketosis atau belajar KF, mulai jalanin low carb, yang dianjurkan utama apa? Kita minum VCO. Ya, kalau lapar minum VCO, lapar minum VCO. Benar nggak? Cepat kenyang. Ya, itu tadi. Nah, jadi kalau setelah selesai latihan beban, kita jangan minum VCO lagi. Kenapa? Karena kita butuh laparnya. Ya, kita nggak butuh kenyangnya. Justru kita harus cari lapar untuk kita bisa makan asup proteinnya lebih banyak. Nah, itu kuncinya. Ya, jadi sekarang fokusnya teman-teman adalah fokus di protein. Nah, jadi nggak usah peduli lemaknya, lemak itu akan ikut sendiri. Udah. Kalau teman-teman misalnya makan telur, ya makan telur. Nah, telur ada kuningnya nggak? Ada. Ya kan? Kuning ada lemaknya nggak? Ada. Oke? Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi itu makanya aku bilang lemaknya nggak usah peduli. Kenapa? Karena lemak itu akan ikut. Bahkan Masnya bilang sebenarnya rasio antara lemak dengan protein di mana kandungan real food itu sebenarnya cuma 70-30 juga ya, rasio kalori ya. Nah, itu sama. Jadi teman-teman makanya nggak usah pedulin di lemaknya. Ya, sekarang pedulin adalah target di proteinnya. Berapa banyak protein yang teman-teman bisa target per hari? Targetkan 100 gram protein per harinya. Nah, lakukan, masukkan di aplikasi, ini aku tulis ya aplikasinya ya. Hitung kalori ya atau fat seeker. Oke. Nah, silakan nanti diunduh ya, masukin masakannya segala macam. Oke, supaya teman-teman bisa lebih paham dan belajar. Nah, jadi teman-teman sekarang belajar namanya makro dan mikronutrisi, makronutrisi terutama. Ya, jadi nanti di situ akan keluar ya. Ini sekarang kita harus belajar. Ya, kenapa? Mau nggak mau, teman-teman pada saat udah mau mulai latihan beban itu harus kita mau makan aja segala macam. Nah, berapa banyak sih yang udah masuk? Nah, kan nggak tahu kan, gitu. Nah, itu makanya pentingnya kita punya log catatan. Oke, ya sekarang siap-siap. Bentar, Om Yandri udah semua ya? Oh, ada banyak nih. Oke, sebentar. Kita minum dulu, bentar. Oke, yang baru bergabung ya, nanti bisa kalau tadi udah kelewat, nanti ada rekamannya, nanti kita akan share. Oke, berapa tips penting ya sebelum kita mulai? Yang pertama, oke, pagi hari ya teman-teman mulai lakukan rutin adalah latihan diafragma ya. Latihan diafragma atau diafragma. Caranya adalah pagi hari hirup udara segar ya, keluar rumah ya, jangan dalam rumah. Keluar rumah pagi hari habis subuhan ya, jam 6 pagi gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah tarik nafas sedalam-dalamnya. Isi paru-paru kita ya dengan udara O2 yang sangat baik di pagi hari ya. Nah, cara ngisinya gimana? Gampang ya. Pergi keluar rumah, ya maksudnya di teras, supaya udara luar sebagainya. Kemudian tarik nafas sampai pol, ya tarik nafas. Ya, sampai isi nih paru-paru ya. Kemudian buang lewat mulut. Oke, tarik lagi sampai full ya. Kemudian buang. Diikutin ya, diikutin ya. Ya, yang lihat sambil diikutin ya. Ya, jadi tarik, yuk sambil ikutin aja ya. Yuk. Tarik nafas ya, pakai hidung ya. Tarik nafas pakai hidung. Pentokin, keluarin lewat mulut. Nah, gitu. Lagi, yuk. Tarik nafas, buang lewat mulut. Nah, lakukan itu setiap pagi. Ya, pagi hari habis subuhan, ya, jam 5 pagi, setengah 6, antara jam 5 jam 6 udah enak banget, ya. Nah, itu gunanya apa? Untuk melatih diafragma dan memasukkan O2, itu yang pertama, ya. Lakukan setiap hari ya, contohnya pagi hari. Yang kedua, ya. Dalam kita latihan beban, kita harus punya postur yang begini, ya. Yang tegak, jangan begini. Nah, sebagian besar manusia, terutama yang sering bekerja ya, atau sering nonton TV, ya mager di rumah, itu punya postur begini. Nah, kenapa? Itu tadi, karena tidak dilatih. Nah, sehingga yang kita butuhkan pada saat kita latihan beban ada posturnya tegak. Nah, ya jadi bukan begini. Kenapa? Kalau begini, banyak latihan beban, terutama menggunakan dumbbell, ada perlu melakukan gerakan namanya membungkuk. Nah, kalau kita gerakan membungkuk, ya dengan melengkung, nah ini potensi cedera akan rawan sekali. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan namanya gerakan latihan pakai dumbbell, itu semua gerakannya adalah vertikal, atas ke bawah, atas ke bawah. Nanti lihat aja, contoh, misalnya ya, row, atas, turun lagi, ya, atas lagi, turun lagi, ya, semua gerakan pakai dumbbell itu adalah gerakan yang namanya vertikal, ya, beda dengan kalau misalnya menggunakan karet, resistant band. Nah, ini bisa vertikal, bisa horizontal, ya, jadi bisa lebih fleksibel lagi, ya, teman-teman ya. Nah, jadi intinya adalah jangan sampai teman-teman membungkuknya melengkung. Nah, kenapa orang banyak terkena low back pain di sini, ya, namanya HMP lumbar, ya, kenapa? Karena banyak orang ngangkat galonnya begini. Ini ngangkat galon nih, ini kemudian diangkat nih. Nah, ngangkatnya pakai sini. Makanya kenapa sininya cedera? Ya, udah beratnya 19 kilo, belum latihan. Nah, tonton ngangkatnya begini nih. Oh, nah
akhirnya cedera. Nah, jadi angkat galon yang benar gimana? Punggungnya lurus, turun kakinya, gini, ambil galonnya, tendang pakai kaki, set. Nah, itu yang benar. Nah, jadi punggungnya harus lurus, ya. Jadi ini yang membuat proteksi bagian belakang kita ini tetap lurus. Nah, gitu. Nanti kita masuk di bagian squat masalah itu, ya. Nah, jadi cara melatih supaya badan kita tetap tegak adalah ada 3 cara. Yang pertama, ya teman-teman bisa ikutin ya. Yang pertama, busungkan dadanya, ya. Busungkan dadanya, majukan. Oke. Kalau nggak bisa juga, tarik nih bahu. Ya, kita punya bahu nih. Bahu tarik ke belakang. Jadi begini, tarik bahunya ke belakang. Sikunya diam ya. Sikunya diam. Sikunya jangan begini, jangan. Sikunya diam, tarik bahunya aja. Oke. Udah bisa nggak? Kalau nggak bisa juga, nih kita punya tulang belikat di belakang. Nih, ada 2 ya, tulang belikat. Nah, tulang belikatnya kayak satuin. Set. Nah, jadi kita punya tulang belikat 2 ini di belakang. Ini kayak teman-teman satukan tulang belikatnya. Pak. Nah, itu bisa dilatih ya. Nah, kalau itu dengan 3 cara itu salah satu atau salah 2 atau salah 3-nya semuanya bisa dilakukan, teman-teman akan bisa melakukan atau memiliki badan begini. Nah, ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Nah, salah satu cara yang latihannya adalah kita merotasi bahu. Yuk, sekarang kita semua yuk lakukan berdiri. Yuk, berdiri dulu. Nah, kita belum olahraga ya, kita belum ini, cuma kita sekarang lakukan stretching tapi untuk membuat postur tubuh. Nah, yuk. Ya, putar bahunya. Oke, gini ya, teman-teman ya. Ini bahu kita. Ya, gini, lakukan gini ya. Bahu kita tarik belakang. Yuk, semuanya tarik belakang. Tarik belakang, 1, 2, 3. Turunin lagi, putar lagi, tarik belakang. Set. Nah, tangan belakang. 1, 2, 3. Turun lagi, putar, tarik belakang. Tahan. 1, 2, 3. Turun lagi, putar lagi, tahan. 1, 2, 3. Nah, boleh lakukan 5 kali, nggak ada masalah. Ya, mau 10 kali itu untuk melatih sambil gabung dengan pernapasan bagus. Ya, jadi itu akan melatih pada saat kamu sudah melatih begini. Nah, ini akan membentuk postur tubuh kita nih supaya kita tetap tegak. Ya, karena naluri kita biasanya nanti akan tetap membungkuk. Nah, itu bahaya nanti. Ya, jadi untuk menghindari cedera. Oke, Oke, ya sekarang kita pemanasan sebelum kita masuk. Oke, yang masih ada suaranya mungkin nanti di-off-kan dulu. Oke. Ya, sekarang kita pemanasan. Nah, pemanasan adalah hal yang sangat penting. Jadi teman-teman jangan skip pemanasan, ya. Pemanasan yang aku share sekarang adalah pemanasan yang sederhana, yang singkat, tapi akan bisa mencakup semuanya, ya. Jadi jangan skip pemanasan. Jadi jangan langsung olahraga beban, ya harus ada pemanasan. Ya, kenapa? Karena badan kita harus dilemaskan dulu, otot, tulang, persendian, semua harus lemas dulu sebelum kita melakukan latihan beban, ya. Yuk semuanya berdiri ya. Oke, sekarang pemanasan pertama, ya. Tangan begini nih ke depan, ya. Tapi jangan begini, ya. Yang tadi ingat badannya lurus, bahu tarik belakang, kemudian tentang ini. Yuk tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ke atas. Yang sambil lihat ke atas. Yuk tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian putar ya tangannya. Yuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Arah baliknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian tangan kanan ya, pegang begini, arah ke kiri. Yuk, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kiri ke kanan. Yuk, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian pinggangnya putar. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, arah baliknya 1. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kaki diangkat begini, ya. Bukan begini angkatnya, tarik ke belakang, begini tahan. Kalau nggak bisa ini pegangan, ya. Tahan yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Satunya lagi, ya. Angkat, begini kan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pergelangan kakinya digoyangin, ya. Oke. Terakhir, ya, pergelangan tangan,
Ini pergelangan tangan kita putar 360 derajat. Yuk. Oke, puterin semua. Ya, ini buat lemasin pergelangan tangan kita karena ini memegang dumbbell dan sebagainya nanti ya. Oke, sip. Ya, itu pemanasan singkat. Jadi kalau mau ada versi lainnya, pemanasan yang lebih lama boleh. Ya, yang penting kuncinya adalah kita harus ada pemanasan. Ya, oke, sebentar, minum dulu. Yuk, minum dulu. Jangan lupa minumnya ada garamnya. Oke. Di tubuh kita ada lebih dari 600 macam otot, ya. Jadi banyak banget, ya. Nah, terbagi menjadi beberapa bagian besar. Yang pertama adalah otot bahu, ya, otot lengan, otot dada, kemudian otot punggung, ya. Otot punggung kalau aku begini flex. Nah, ini dari sini ada melengkung, namanya upper trap, sama di sini ini sama lower back, ya. Itu memanjang, ya, banyak sekali otot back kita, otot punggung. Kemudian otot core dari sini, ya, termasuk yang banyak dibilang six pack. Nah, itu di sini otot core. Kemudian lower body, yang mulai dari glutes, bokong ke bawah, ya, otot paha depan, paha belakang, ya, sama otot betis, ya, itu ya bagian besarnya. Oke, sekarang kita masuk latihan pertama adalah otot bahu, ya. Otot bahu ada 3 bagian, ya. Ini bahu kita, ya, oke, sebentar, ya. Nah, ini bahu kita. Nah, bahu kita ada 3 bagian. Yang pertama, oke, ini melengkung di sini, namanya otot bahu depan, ya, namanya anterior deltoid, ya. Ini begini. Anterior deltoid. Yang di sini, ya, yang ada mangkoknya, jadi kelihatan ada mangkok keluar. Nah, ini namanya otot bahu samping. Oke. Bahu belakang gimana? Nah, bentar. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini ada yang ke belakang di sini. Nah, ini namanya otot bahu belakang. Ya. Jadi, 3 bagian otot ini harus dilatih. Ya. Jadi, akan membentuk bahunya, kayak gini. Ya. Bentuknya bahunya bulat. Oke. Jelas ya? Nah, jadi cowok atau cewek penting memiliki otot bahu yang kuat. Kenapa? Karena banyak gerakan kita sehari-hari itu pasti menggunakan bahu. Apa contohnya? Mendorong, pakai bahu nggak? Pakai. Ya. Narik, pakai bahu nggak? Pakai. Ya. Ngangkat barang, lemari ngangkat, pakai bahu nggak? Pakai. Ya. Jadi bahu kita harus kuat. Ya, makanya banyak cedera bahu terjadi. Kenapa? Karena jarang latihan. Kemudian misalnya contoh ngangkat koper nih, berat banget, Bu. Nah, ada salah posisi, cedera. Nah, gitu. Kenapa? Karena baunya nggak kuat. Ya, jadi bau salah satu yang penting juga ya dilatih. Oke, yuk sekarang kita masuk latihannya. Berdiri semua. Oke, konsep latihan bahu ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi bahu adalah yang tadi 3 bagian ya. Yang paling penting adalah bagaimana cara menggerakkan pergelangan tangan kita. Ya, jadi pergelangan tangan kita menentukan posisi bahunya. Nah, yang pertama untuk bahu depan. Bahu depan adalah kita gerakan namanya front raise. Ya, front raise ke depan begini. Oke. Turun lagi. Nah, napasnya gimana? Napasnya adalah buang napas pada saat ngangkat atau membuang. Aku lebih prefer bilangnya membuang, ya. Kita membuang napas pada saat buang ke depan. Full, ya. Kemudian tarik napas, full. Kemudian tarik napas, ya. Buang pada saat ngangkat, full, ya. Buang pakai mulut, ya. Nah, jadi buang pakai mulut, tarik napas pakai hidung, ya. Jadi sebelum mulai tarik napas dulu, kemudian buang, full, 1, ya. Tarik napas, full. 2, tarik nafas lagi, 3. Nah, gitu ya. Itu untuk bahu depan namanya front raise, ya. Oke, sekarang masuk bagian, nanti aku review ya, aku jelasin dulu. Nah, sekarang bagian bahu samping, teman-teman mau ngikutin juga apa-apa. Ya, bahu samping namanya lateral raise. Ini namanya lateral deltoid. Ini anterior deltoid, ya. Nah, lateral deltoid gimana? Lateral raise gimana? Ini tangan kita buang ke samping. Full. Ya, sama, tarik napas, buang lagi, full. Kemudian tarik napas. Nah, jadi kita buangnya ke samping, ya, jangan ketinggian, nggak perlu gini, ya, nggak perlu sampai begini, ya, 90 derajat aja, begini, ya, full, 1, turun, tarik napas, full, 2, nah, ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kalau mau nanya boleh ya langsung buka ya, tapi kalau mau dicat dulu nggak apa-apa, ya, oke, yuk lanjut yang bahu belakang ya. Nah, yang bahu belakang gimana? Sama, ya. Buang samping, tapi kita menunduk. Nah, ya. Jadi harus posisinya begini. Oke. Nah, kemudian gantungin, ya, gantungin di bawah. Jangan begini, jangan begini. Ya, aku ulangin. Gantungin aja di bawah. Ya, badan punggung lurus, buang samping. 1. Nah, oke. 2. Oke. 3. Nih, teman-teman bisa lihat ya, yang aktivasi otot bahu belakang. Ini bahu belakang nih. Ya.
Jadi bahu samping yang tadi ya. Nah, kalau kita menunduk begitu begini, yang aktivasi bahu belakangnya. Kelihatan ya? Nah, ini nih yang aku tunjukin. Ini bahu belakang, ya. Nah, jadi makanya kenapa harus begini, ya. Bahu belakangnya kerja. Set, satu, buang napas. Tarik, buang napas, dua. Oke. Tarik, buang napas lagi, tiga. Nah, gitu ya. Oke. Itu konsepnya. Yuk, sekarang kita buang lagi. Yang bahu depan ya. Aku koreksi ya, teman-teman ya. Oke, sekarang lakukan yang front face dulu ya, yang ke depan dulu. Yuk semuanya yuk. Jadi aku bisa koreksi. Yuk kita mulai, buang ke depan. Oke, sambil aku koreksi ya. Oke, lakukan semuanya. Yuk. Om Eva ya. Oke, ya bagus. Mbak Yuli, oke good. Pak Ade, oke bagus. Mas Raka nggak buka nih videonya Mas. Oke, Mas Doni. Nggak bawa dumbbell nggak ada. Oke, Mbak Yuli, oke good. Aku nggak bisa. Oke. Bentar. Mbak Sumiati, ya bagus. Om Yudi, bagus. Om Janto, bagus. Mbak Maulida, oke, good. Om Kodar, bagus. Mbak Mintarsi, yuk, Mbak Mintarsi. Ya, depan ya. Oke. Om Raya, yuk ke depan. Coba. Depan Om. Ya, pokoknya depan ya. Jadi naikkan ke sampai mata ya, titik mata ya. Oke, lainnya Mbak Puji, yuk. Oke, bagus Mbak Puji. Oke. Mbak Ingrid. Oke, good. Mbak Wina, yuk Mbak Wina yuk. Ya, good. Om Langen, oke. Om Ferry. Ya, bagus. Bu Is, oke ya. Ya, bagus. Oke, Mbak Devi. Yuk, Mbak Devi. Iya. Oke, semua rata-rata udah. Om Kodar udah ya? Tadi Om Kodar udah ya? Udah ya, Om ya? Om Kodar udah belum? Coba Om. Oke, belum deh tadi. Ya, depan ya. Oke. Oke, yuk sekarang langsung ke yang bahu samping. Buangnya ke samping. Yuk, langsung lateral raise. Ya, buangnya ke samping. Yuk, semuanya yuk. Ya, buang samping ya. Oke, Mbak Puji bagus. Mbak Wina yuk, Mbak Wina. Ya, bagus. Om Ferry. Ya, Bu Is, Mbak Ingrid. Ya, bagus. Jangan ketinggian ya. Om Janto jangan ketinggian. Mbak Devi bagus. Ya, Mbak Melinda oke. Om Kodar. Iya, bagus Om. Gak usah ketinggian Om. Ya, segini aja. Ya, jangan terlalu tinggi. Ya, nanti aku jelasin kenapa jangan terlalu tinggi. Oke, Om Janto oke. Oke, Mbak Mintarsi yuk, Mbak Mintarsi. Sama Om Rafa. Tadi udah ya? Om Rafa udah ya? Oke. Om Yudi. Iya, oke. Samping ya. Mbak Sumiati. Bagus. Oke, Mbak Yuli. Mbak Risanti yuk. Mbak Risanti yuk. Iya, samping Mbak. Oke. Agak naik ya. Tapi nggak apa-apa. Segini juga apa Mbak Risanti. Pokoknya jangan ketinggian ya. Oke. Mbak Yuli, good. Om Eksa. Ya, Om Eksa. Om Eksa udah tadi ya. Om Ade udah ya. Oke, sip. Ya, benar. Oke, yuk sekarang bahu belakang ya. Sama kayak tadi bahu samping ya. Buang samping tapi nunduk ya, membungkuk tapi lurus punggungnya. Oke, yuk. Jadi kalau bisa ngadep kameranya nyamping ya. Jadi aku bisa lihat ya posisi bungkuknya. Ya, ya Om Eksa yuk. Tarik bahunya Om. Oke. Om Ade bisa agak lebih turun nggak Om? Turun lagi dikit Om Ade. Turun dikit lagi. Nah, sip. Turun. Nah, turunnya turun pundaknya Om. Jadi membukanya lebih turun lagi Om. Nah, tapi jangan 45 derajat, 30 derajat cukup. Nah, oke. Ya, Mbak Yuli bagus. Mbak Risanti, good. Mbak Risanti bagus banget. Om Teguh, udah Om? Oke. Oke, Om Rafa. Bungkuk dulu Om. Om Rafa bungkuk dulu. Mbak Maulida bagus, Mbak Maulida. Om Kodar, yuk. Ya, oke. Mbak Puji, bagus. Oke, Om Janto, yuk. Ya. Oke, sip. Ya, Om Teguh, bungkuk ya, Om Teguh ya. Aku nggak bisa lihat soalnya dari depan kameranya. Ya, gitu. Oke, good. Ya, Mbak Wina, yuk, Mbak Wina. Mbak Wina, coba kau lihat Mbak. Turun. Ya, oke, sip. Nah, gitu ya. Oke, Om Ferry, bentar, aku skip dulu. Mbak Mintarsi, sama Mbak Eli ya. Yuk, Mbak Eli yuk.
Udah masuk? Ya, baru masuk ya, Mbak Ili ya. Oke, ngapain ngikutin ya? Om Mas Kun tadi, ya bagus Om. Ya, bungkuknya Om, coba. Om Mas Kun tadi, coba bungkuknya. Aku lihat. Iya. Oke, good. Ya. Oke, sip ya, teman-teman ya. Oke. Berapa koreksi nih? Dari tadi yang aku lihat beberapa teman-teman yang baru. Oke. Oke, koreksi dikit ya, teman-teman ya. Nanti di review lagi. Nah, tadi masih ada yang begini. Yang untuk front raise ya. Jadi untuk front raise jangan pakai momentum tubuh. Jadi jangan begini. Oke. Jadi benar-benar kita fokus buang ke depan. Ya, buang depan, turun. Buang depan lagi, turun. Jadi ada temponya. Kemudian jangan kecepatan, ya. Dan latihan beban ada namanya TUT, time under tension. Nah, jadi kalau misalnya kita kecepatan, ya sobekan ototnya juga nggak optimal. Jadi harus kita lakukan 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah, ya. Ke atas atau gerakan memulai namanya konsentrik, gerakan mengakhiri namanya eksentrik, ya. Jadi 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah, ya, gitu ya. Dan untuk yang front raise jangan begini, ya. Jadi benar fokus buang pergelangannya. Oke. Yang kedua, untuk yang lateral raise, ya, yang samping, jangan ketinggian. Nah, kenapa? Kalau kita ketinggian begini, ini bahu kita lebih rentan cedera. Jadi 90 derajat aja boleh, ya. Nah, makanya kita lihat jangan sampai keberatan, ya. Dumbbell itu jangan sampai keberatan. Nah, begini, ya, turun. Oke. Kalau yang mungkin dumbbellnya agak berat, segini nggak ada masalah, tapi jangan sampai ke atas, ya. Nah, kemudian untuk bahu belakang yang tadi aku bilang, ya, teman-teman yang paling pastikan adalah ini, turun, buang samping. Oke, turun, buang samping. Nah, tadi masih ada yang ininya begini, ya. Harus begini, ya, gantungin. Buang samping, turun, ya. Buang samping turun gitu ya. Oke, sip ya. Untuk bahu samping ya, untuk otot bahu ya. Oke, yuk minum dulu yuk, teman-teman yuk. Buat pemula, usahakan gerakannya dulu yang benar ya, jangan terpancing ngikutin apa namanya itu beban yang berat. Jadi diusahakan gerakannya diinikan dulu, dibenarkan dulu gitu. Mungkin kalau di rumah bisa pakai cermin atau apa supaya lebih mudah mengoreksinya, seperti apa yang dijelaskan oleh Mas Ebi. Oke, lanjut Mas Ebi. Ya, oke teman-teman, khusus yang untuk bahu belakang, ya, gerakan real dead fly yang begini, oke. Kalau teman-teman begini agak susah, ya, boleh pergelangannya diputar, gini, nggak ada masalah, ya. Jadi gini, ya, nggak ada masalah juga, ya. Jadi kalau misalnya di sini sama, ini aktivasinya otot bahu belakang juga, begini, oke. Kalau mau sikunya agak begini, agak bengkok, ya, begini ya. Nah, bengkok gini nggak ada masalah, ya. Jadi tidak harus lurus. Kalau bentuknya begini ya. Nah, kalau bentuk begini lebih enak lurus. Ya, karena kita menggunakan extensionnya elbow-nya lurus gini. Tapi kalau kita begini, kita boleh bengkok ya, gini. Nah, ini sama nih ya. Kalau teman-teman lihat ya, otot bahu belakangnya ya gini. Nah, ya, sorry. Gini ya. Nah, kelihatan ya? Nih otot bahu belakangnya. Nah, jadi bentuknya bisa begini pergelangannya. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Oke, itu variasi sedikit. Oke, Mbak Eva. Oke, kaki nggak pengaruh nggak? Nah, jadi kaki untuk buat nyamannya aja, ya. Nyaman karena apa? Karena tiap orang punya struktur anatomi tubuh berbeda-beda, ya. Nah, jadi kalau teman-teman nyamannya lututnya bengkok, nggak ada masalah. Kalau nyamannya lututnya lurus, nggak masalah juga. Yang penting kuncinya adalah harus membungkuk ini. Nah, ini kuncinya, ya. Mau begini, ya, atau mau begini. Nah, beda dengan, nah kenapa harus membungkuk yang tadi aku bilang? Karena pakai dumbbell itu konsentrasinya vertikal, dari bawah ke atas, bawah ke atas. Berbeda dengan kalau misalnya contoh ya, contoh nih. Ini contoh, kalau aku contohkan beda dengan kalau misalnya pakai karet, ya. Oke, taruh. Nah, kalau pakai resistant band, ya ini bisa dipesan di Keto Fitness ya, garansi sebulan. Ya, jadi untuk bahu belakang, ya contoh ya, ya bahu depan, bahu samping juga sama aja. Ya, jadi kalau misalnya front raise, ya pakai karet begini, oke. Bahu sampingnya sama begini, oke. Nah, bahu belakang gimana? Nah, ini bedanya. Nah, kalau pakai karet kita nggak perlu pakai membungkuk. Kenapa? Karena kita bisa horizontal. Nah, jadi kalau pakai karet, kita latihannya adalah rear fly-nya begini, ya. Tarik belakang, ya. Lepas lagi, tarik belakang, ya kelihatan ya, otot bahu belakangnya ya, kontraksi, depan lagi, oke, tarik belakang, depan lagi. Nah, itu kelebihannya pakai resistant band. Nah, jadi tidak harus
vertikal bawah ke atas. Nah, makanya bagi yang teman-teman belum punya pakai resistance band, main pakai dumbbell, ya, kuncinya adalah bagaimana ini harus membungkuknya lurus, ya. Mau lututnya bengkok, mau begini, nggak ada masalah. Yang penting bisa begini, ya. Gini boleh, ya. Itu yang mereka ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Yang berikutnya. Oke, yang berikutnya kita masuk otot lengan, ya. Lengan kita ada otot yang pertama, otot bicep, ya. Ini bicep, ya. Kemudian tricep, ya. Nih, kalau deketin, ini namanya tricep, ini lateral, ya. Yang di luar, lateral samping, namanya samping. Kemudian ada long head di sini, ini juga long head, ya. Sini ini long head. Kemudian medial, ya. Nah, kemudian namanya otot forearm. Nah, forearm nih di sini nih, ya. Oke. Nah, konsep latihan lengan, ya. Konsep latihan lengan yang pertama adalah namanya CURL, ya. Latihannya adalah CURL, curl, ya. Nah, curl itu konsepnya adalah begini. Naikkan pergelangan tangan, ya, kemudian naik sampai ke atas, kemudian turunkan lagi, ya. Turunnya sampai ke bawah, ya. Jadi aku ulangi, begini, oke, turun lagi. Nah, kemudian, gue pakai dumbbell aja, oke. Jadi gini, oke, naik, kemudian turun. Oke, naik lagi, kemudian turun. Oke, sikunya diam, ya. Jadi sikunya jangan goyang. Jadi bukan begini ya, bukan ikut begini, bukan. Ya, sikunya diam. Ini begini, turun lagi. Ya. Nah, yang membedakan antara curl namanya hammer curl, namanya hammer curl begini ya. Namanya hammer, kayak malu, ya, begini ya. Namanya hammer curl adalah begini. Kemudian bicep curl namanya begini. Nah, ini bedanya. Nah, apa bedanya? Kalau hammer curl begini, itu untuk otot forearm, ya. Oke, bentar ya. Otot forearm ini kelihatan ya, kontraksi ya, otot forearmnya. Kemudian sama namanya otot brachialis. Nah, ini kalau brachialis di sini nih. Ini kelihatan ya, ada yang jendol nih. Nah, ini namanya brachialis nih. Oke. Nah, ini aktivasinya di otot tersebut. Kalau kita bicep curl begini, baru bicep kita yang main. Nah, gitu ya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi konsep utamanya adalah CURL, curl latihannya begini, ya, untuk otot forearm dengan brachialis, kemudian puter, ya, gini untuk otot bicep. Nah, gitu. Yuk, kita coba yang hammer curl dulu ya, teman-teman. Kami lakukan revisi. Oke, udah nih, yuk. Ya, sikunya diam ya, teman-teman ya. Sikunya diam. Oke, Amanda, yuk. Naikin dong. Oke, sama buang napas pada saat ke atas, ya. Om Eksa, yuk. Buang napas pada ke atas. Oke, good. Sikunya agak diam, Om ya. Ya, sikunya agak lebih diam. Mbak Yuli, yuk. Ya, bagus, Mbak. Mbak Risanti, bagus. Mbak Ninin, oke, good. Oke, Mbak Sumiati, bagus. Siku diam ya. Om Yudi, iya, bagus. Om Rafa, bagus. Om Sodik, oke. Kita hammer dulu, Om Sodik. Yang begini. Mbak Puji, yuk, Mbak Puji. Mbak Mintarsi, yuk. Ya, bagus sampai bawah. Mbak Mintarsi sampai bawah. Sampai turunin lagi sampai bawah, Mbak Mintarsi. Nah, baru naikin lagi. Nah, gitu, sampai bawah. Ya. Ya, oke. Oke, Om Ferry, yuk. Bagus. Mbak Maulida, sampai atas, Mbak. Ya, good. Om Kodar, ya, bagus. Mbak Eli, ya, bagus. Ya. Oke, lanjut. Oke, Mbak Devi, yuk. Mbak Ivana, aku nggak kelihatan nih, Mbak Ingrid, yuk, Mbak Ingrid. Ya, bagus. Buis, oke. Om Janto, siku diam, Om. Iya, oke. Sip. Oke, Om Langan. Iya, betul. Ya, gitu. Ya, gitu ya, siku diam ya. Oke. Yuk, langsung berubah sekarang untuk bicep ya. Jadi gini, pergelangannya gini ya. Harus gini ya, bukan gini lagi. Gini, putar agak keluar ya, harus gini. Yuk. Langsung diputar yuk semuanya. Pergelangannya gini ya. Oke. Oke, Buis, yuk. Mbak Ingrid. Oke. Mbak Devi. Oke. Mbak Ivana, bagus. Yuk, Mbak Malida, bagus. Om Kodar, ya, bagus. Siku ya, teman-teman ya, siku. Siku harus diam. Ya, konsentrasinya gerakan pergelangan tangannya. Om Ferry, yuk, Om Ferry, yuk. Ya, bagus, Om. Mbak Mintarsi, sampai bawah. Mbak Mintarsi belum sampai bawah lagi. Sampai bawah, Mbak. Turunin sampai bawah. Turunin sampai bawah, naikin ke atas lagi. Nah, turun sampai bawah. Ya, naikin lagi. Nah, gitu ya, Mbak Mintarsi ya. Oke, yuk semuanya yang lain. Mbak Eli, yuk Mbak Eli. Tadi udah ya. Mbak Sumiati, yuk.
Om Rafa, bagus sampai bawah. Om. Ya, sampai bawah, naikin lagi. Oke, good. Om Yudi, sampai bawah, Om. Oke, good. Om Ade, bagus. Om Eksa, yuk, Om Eksa, yuk. Iya, bagus. Tempo ya, Om. Jangan buru-buru. Iya, sikunya masih agak diem, Om. Yuk. Mbak Yuli. Iya, bagus, Mbak Yuli. Mbak Risanti, yuk, Mbak Risanti. Ya, good. Oke, sip semuanya. Oke, berapa koreksi ya? Oke. Nah, jadi untuk bicep ya, sekali lagi ya teman-teman ya, untuk bicep ya, pergelangannya harus putar keluar ya, begini. Kalau mau agak lebih keluar lebih bagus, tapi bukan begini. Ya, jangan begini. Kalau gini ya, kalau yang begini bicepnya belum terlalu kontraksi ya. Karena hammer kan begini. Kalau hammer begini. Kalau untuk bicep harus putar sampai begini. Kalau sampai keluar memang lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita putar sampai keluar, ya, nih teman-teman coba aja. Yuk, sekarang coba teman-teman pegang otot bicepnya. Semua pasti ada, walaupun belum masih pemula. Teman-teman pegang di sini. Yuk, biar nggak percaya, ya biar lebih percaya. Yuk, pegang otot bicepnya, ya. Putar dari begini, putar gini. Nah, rasain, beda kan? Ya, itu namanya otot bicep. Ya, putar sampai keluar. Nah, dia otot bicep makin kontraksi pada saat kita memutarnya sampai keluar. Nah, gitu ya. Nah, jadi kunci utama untuk latihan bicep curl ininya harus begini. Jadi kalau misalnya teman-teman begini ya, dari bawah ke atas. Nah, kalau ke atasnya sampai keluar pun begini nggak ada masalah nih. Ya, karena dia kontraksinya makin gede. Ya. Tapi jangan begini. Nah, ini beda nih. Nah, kalau begini dia nggak akan kontraksi, ya, kurang optimal. Paham ya? Nah, itu kunci dari latihan bicep. Oke? Yuk, minum bentar. Ya, ada yang mau ditanyakan, bicep? Buka aja mic-nya. Paham ya, untuk bicep ya? Oke, yuk sekarang kita masuk ke otot tricep. Oke, sekarang yang pertama latihan untuk tricep keluar. Ya, ini kelihatan ya. Nah, ini yang jendol luar namanya lateral head. Ya, nah, lateral head sama long head latihannya adalah namanya tricep kickback. Oke. Nah, kickback bagaimana? Ini, yuk bungkukin, turun, ya, naikin sikunya, ya, kemudian tendang ke belakang. Oke, majuin lagi, tendang lagi ke belakang. Ini namanya tricep kickback, ya. Mau naikin sampai 90 boleh, ya, segini juga nggak apa-apa, ya, 30, 45 nggak apa-apa, segini, kemudian tendang belakang, ya. Nih, jadi kalau gini, oke, tendang belakang, lepas lagi, tendang ke belakang. Sikunya diam ya. Yuk, Mbak Yuli bagus. Sambil aku lihat ya. Mbak Santi bagus. Yuk. Semuanya ngikut ya. Yuk. Sambil aku lihat nih. Aku lihat semua kok. Om Raya, yuk. Mbak Puji. Oke, bagus. Mbak Mintasi bagus. Om Kodar, oke. Yuk. Ya, tendang belakangnya. Rasakan kontraksi otot tricepnya. Ya, Om Agus ya. Om Rafa, tendang belakang ya. Oke. Yuk. Mbak Sumiati. Ya, bagus. Agak bungkuk ya. Oke. Om Yudi, bagus. Bungkuknya nggak perlu sampai 45, nggak apa-apa. Ya, bungkuknya 30 aja, yang penting naikin sikunya. Mbak Puji tadi udah ya? Mbak Puji, yuk. Ya, coba. Ya, tendang belakang. Ya. Ya, sip. Nah, Mbak Bintasi, oke ya. Om Ferry, yuk. Mbak Eli juga, yuk. Om Janto. Nah, Om Janto, naikin lagi, Om. Sikunya naikin lagi, Om. Gini sikunya. Sikunya naikin, tendang ke belakang. Nah, tapi sikunya diam, Om. Menjatuh sikunya diam aja. Pas saya ke depan begini. Ya, ke depannya teman-teman ya, ke depannya diam aja. Ya. Nah, sikunya tetap ke belakang nih. Nah, gini terus nih. Nah, ya, gerakannya gini terus. Nah, ya. Jadi bukan sikunya naik lagi. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Nah, Bois, nah makin bagus nih, Bois nih. Mbak Maulida, yuk. Bagus, Mbak. Iya, bagus, Mbak. Good. Tadi Mbak Puji udah oke ya. Mbak Mitasi oke ya. Oke, yuk. Sekarang gerakan berikutnya, ya, untuk otot tricep long head, kemudian sama medium. Yaitu namanya gerakan tricep extension. Ya, tricep extension gimana? Nah, ini teman-teman penting ya, gerakan tricep ya. Bagi teman-teman yang udah kemarin gelambiran di tangan ya. Nah, kita ngisi bagian otot di sini nih. Jadi supaya nggak gelambiran ya. Nah, tricep extension. Nah, begini. Oke.
angkat dumbbellnya, ya, pegang, turunin ke belakang, ya, turunin ke belakang begini, kemudian angkat ke atas, 1, oke, turun lagi, oke, angkat lagi, 2, turun lagi ke belakang, angkat lagi 3, yuk semuanya, oke, turun lagi ke belakang, 4, oke, turun lagi ke belakang, 5, oke, turun lagi ke belakang, 6, nah gitu ya. Oke, yuk sambil aku revisi, yuk teman-teman ikutin semua. Om jatuh, oke. Yuk naikin Om ke atas. Nah, bagus. Bois makin bagus. Ingrid ya, oke. Yuk, bagus naikin ke atas. Mbak Devi, ya. Om Evans. Oke, Mas Tading. Naikin ke atas Om. Iya, nah gitu ya. Oke, Mbak Puji, yuk, bagus Mbak. Meminta sih, yuk Mbak. Om Ferry, bagus Om. Oke, ke atas. Iya, Mbak Eli. Oke, bagus. Oke ya. Nah, kita cek yang lain. Oke, ya. Yang duluan nggak apa-apa ya. Yuk, Om Ade. Nah, bagus. Sampai ke atas Om. Iya, ke atasnya nggak perlu sampai ke depan. Ke atas saja, yang penting ke atas kepala aja Om. Oke. Om Eksa. Iya, bagus. Oke, Mbak Yuli yuk, Mbak Yuli. Mbak Risanti, bagus Mbak. Ke atas Mbak. Oke, good. Mbak Mimin, ke atas. Iya, oke. Mbak Sumiati, yuk. Oke, iya, oke. Sip, kata udah bagus. Yang extension ya. Nah, oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi konsepnya untuk latihan lengan, ya, bicep dan tricep ini adalah untuk mengisi kekosongan bagian teman-teman kemarin pada saat turun berat badan, ya, lemaknya udah hilang, banyak ada yang gelamiran ya. Biasanya banyak yang gelamiran di sini. Nah, makanya kunci latihan untuk mengencangkan ya kulit di bagian sini dengan mengisi otot kita adalah latihan tricep dan bicep, ya. Jadi itu konsep sederhananya. Nanti variasi lain banyak ya teman-teman, tapi harusnya udah paham ya. Nah, kalau untuk yang pakai resisten band gimana? Sama ya. Tapi konsepnya yang tadi aku bilang, kalau pakai resisten band itu kita tidak harus melawan gravitasi. Contoh, misalnya tricep extension. Kalau pakai resisten band begini, ini kita bisa latihannya begini bentuknya. Ya, 1, oke, 2, oke, sama nih. Kayak tricep extension ke atas ya. 3, oke, 4. Nah, gitu ya. Nah, atau bisa dari bawah ke atas juga sama. Nah, jadi yang tadi aku bilang kalau pakai karet, pakai resisten band, ini variasinya lebih banyak. Ya, kalau mau dari bawah ke atas sama. Ini kalau ini tadi kayak versi dumbbell. 1, oke, 2, 3. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk yang bicep curl juga sama begini. Oke, 1, 2. Nah, tinggal pergelangannya. Bicep begini, hammer begini. Nah, jadi sama ya konsepnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yuk, sambil minum dulu yuk. Teman-teman minum dulu. Jangan lupa minum, konsisten. Ada yang tanya lagi masalah ambil napasnya, Mas. Oh iya, ambil napas. Oke, ambil napas ya. Oke. Ambil napas kalau tadi yang bicep ya, bicep sama hammer, ankle, ini bawa napas pada saat ke atas ya. Jadi bawa napas, fu ya. Tarik napas, bawa napas lagi, fu. Tarik napas, bawa napas, fu. Nah, gitu ya. Untuk tricep pada saat buangnya juga, yuk tendang, bawa napas, fu. Tarik napas, bawa napas, fu. Tarik napas, bawa napas, fu. Oke. Oke, Om Ade, maaf nih kalau cowok cewek agak lupa, maaf kalau salah. Hitungan ya. Jadi teman-teman yang pemula ya, teman-teman pemula cukup 8 repetisi dengan 3 set. Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi nggak usah sampai 12 repetisi dulu, jangan. Jadi supaya ototnya nggak kaget. Ya kenapa? Karena bagi yang benar-benar pemula kan perlu adaptasi. Ya, sama halnya pada saat kita mau ketosis, kita adaptasi berapa biasanya kemarin? 2 minggu ya, sama. Otot kita adaptasinya biasanya 2 minggu. Nah, jadi jangan buru-buru, 8 repetisi dengan 3 set cukup. Ya, aku ulang. 8 repetisi, 3 set dulu untuk di awal. Ya, jadi jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru naikin langsung 12 atau bahkan 15 repetisi. Nanti kalau misalnya minggu ketiga boleh ya 12 repetisi mau 4 set nggak ada masalah, 15 repetisi mau 4 set nggak ada masalah ya, gitu ya teman-teman ya. Seminggu buat mula berapa kali Mas? Kenapa?
Seminggu buat pemula berapa kali? Oke, seminggu latihannya 3 kali ya, teman-teman ya. 3 kali seminggu udah sangat cukup ya. Jadi 3 kali seminggu ya, nanti minggu depan naikkan jadi 4 kali seminggu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, aku tulis dulu di sini ya. Pemula cukup 8 rep dan 3 set. Oke. Kemudian seminggu cukup 3 kali. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi latihannya untuk latihan beban jangan beban tiap hari, nggak gitu konsepnya. Ya, jadi perlu adaptasi dulu. Nah, kalau misalnya kayak aku udah lama dan udah level latihannya udah kayak atlet, aku memang latihannya seminggu 6 kali. Ya, seminggu 6 kali. Aku latihan 6 kali seminggu. Tapi 1 hari rest day. Nah, kenapa harus ada rest day? Karena pada rest day itu untuk recovery semuanya nggak ngapa-ngapain. Aku nggak olahraga. Ya, jadi benar-benar tidak ada olahraga sama sekali. Nah, itu namanya rest day. Nah, makanya otot kita berkembang itu adalah pada saat kita tidur, kemudian pada saat rest day. Nah, jadi otot kita berkembang bukan pada saat kita lagi latihan beban ya, bukan. Pada saat latihan bebannya itu adalah kita menyobek otot kita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. 1 set itu pengulangan, Om. Nah, jadi 1 set itu pengulangan 8 repetisi tadi. Jadi 8 repetisi 1 set tuh namanya. 8 pengulangan. Jadi pengulangannya 1, 2, 3. Nah, itu 1 set sampai selesai istirahat. Ya, jeda istirahat, jeda antar set ya 30 sampai 90 detik. Ya. Jangan kelamaan ya. Jangan sambil WA-an kemudian sampai 2 menit. Nggak bagus juga. Kenapa? Karena otot kita harus dirangsang dan dilatih dengan dengan waktu yang cukup singkat. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah dilatih, kelamaan WA ditinggal masak 5 menit bahkan gitu selanjutnya baru lagi, nah itu nggak maksimal. Nah, gitu ya. Jadi harus ada jedanya, tapi juga jedanya jangan terlalu lama. Ya, itu konsepnya ya, teman-teman ya. Oke. Oke, yuk sekarang masuk lagi ke otot punggung. Ya, kita masuk ke otot punggung. Ya, kalau untuk otot punggung, coba teman-teman ambil kursi dong. Ya, ambil kursi, tarik kursi aja, kursi apa aja yang ada di rumah. Yuk, ambil kursinya. Yuk, tarik kursi ya. Oke. Oke, otot punggung ini besar, ya. Jadi otot punggung besar. Nah, jadi konsep latihan otot punggung konsepnya adalah menarik, ya. Jadi konsepnya menarik. Nah, otot punggung basicnya kalau untuk pakai dumbbell itu namanya gerakannya namanya latihan row, ya. Oke, udah pegang ini semua kursi ada, oke ya. Oke, sudah. Oke, otot perut yang gelambir. Oke, mau lidah nanti ya. Nanti aku jelasin ya otot perut yang gelambiran ya. Oke, masalah gelambiran nanti aku jelasin. Oke, sekarang kita latihan dulu. Otot punggung ya. Jadi punggung ini gede banget ya, besar banget ya. Mulai dari atas ya. Kalau aku begini, ini teman-teman lihat ya, ada melengkung di atas namanya upper track. Ya, di sini nih naik ke atas upper track ya. Nah, kalau misalnya begini, aku giniin. Nah, ini kelihatan ya. Ini ada yang naik, ini namanya upper track ya. Jadi termasuk bagian punggung, tapi kelihatan di depan. Nah, sampai lower back ya, lower back. Nah, jadi konsep latihan otot punggung ya adalah kita latihannya row. Ya, latihan row gimana? Latihannya lo begini konsepnya. Ya, kalau row itu lo dari begini, kemudian tarik sikunya. Nih siku. Karena kita punya 2 bagian di tangan kita. Ada bagian yang kita gerakin ya. Ada bagian pergelangan, ada bagian siku. Ya, paham ya? Kalau kita naikin siku kan gini. Kalau kita naikin pergelangan ya gini. Oke? Jadi bagian mana tubuh kita bisa latih. Nah, jadi kalau misalnya latihan row adalah sikunya kita naikkan, tarik sikunya ke atas. Nah, kemudian turun lagi, ya. Tarik lagi ke atas, turun lagi. Paham ya? Gampang? Tapi konsepnya begini ya, sampai bawah, tarik lagi. Nah, tapi harus membungkuk gini. Oke? Gini, turun. Oke? Gini, siku yang naik ya, bukan pergelangan. Jadi bukan gini nih, beda nih. Ini bicep nih. Ya, ini hammer nih, ya. Bukan ini naik, sikunya naik. Naik, kemudian turun. Oke, naik sikunya, turun. Paham ya? Oke, nah sekarang kenapa pakai kursi? Yuk, sekarang kita praktekin pakai kursi. Oke, kenapa pakai kursi? Aku jelasin. Kenapa kita pakai kursi? Nah, karena kalau pakai kursi, kita bisa nariknya lebih jauh. Nah, gitu ya. Jadi bagian punggung salah satunya adalah kita punya 2 bagian otot yang besar di punggung. Yang pertama namanya trapezius, ya. Yang tadi aku bilang
namanya trapesius. Nah, trapesius punya 3 bagian. Atas, tengah, ya, ini atas, yang sampai ke leher tadi aku kasih lihat, tengah sama bawah. Dia sampai sini. Jadi dari atas sampai ke sini nih. Ini trapesius. Ya, jadi gede banget, ya. Itu trapesius. Yang kedua adalah otot punggung yang gede, ada namanya otot sayap atau latissimus dorsi. Nah, ini di sini, ya. Memanjang dari sini sampai ke sini. Nah, kenapa harus pakai kursi? Karena kita ngambil supaya aktivasi otot sayapnya lebih gede. Nah, jadi kita agak turunkan ke bawah. Nah, kalau tadi kan cuma hanya begini ya. Nah, ini sebenarnya untuk otot back aja nih. Nah, kita mau aktivasinya ya untuk otot sayapnya lebih gede. Nah, jadi kita satu-satu pegang di kursi gini, yang di kiri ya semuanya pegang kursi gini ya. Kemudian dumbbellnya turunin sampai ke bawah tapi jangan sampai lantai ya. Nah, turunin kayak agak ke bawah. Nah, gini, lihat ya posisinya, lurus ya punggung. Gini, tarik sikunya sama konsepnya. Pek, tarik, turunin lagi. Nah, ya, tarik lagi. Pek, sampai gini, turun lagi. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, nah, aku buka. Nah, ini otot sayapnya lebih teraktivasi nih. Ini naikin. Nah, jadi untuk bisa otot sayap ini lebih teraktivasi, makanya kenapa kita pakai kursi satu-satu. Jadi satu bagian, ya, nggak barengan, ya. Jadi supaya kita bisa aktivasinya begini, ya. Turunin, tarik lagi. 4, 1. Oke, turun. 2. Oke, turun lagi. 3, ya, turun lagi. 4. Nah, gitu ya. Oke, yuk semuanya yuk. Sambil aku cek. Sebagian aku udah lihat. Om Ade, ya bagus. Siku ya, siku yang ditarik sikunya. Yuk, Om Eksta yuk. Mbak Yuli, bagus. Mbak Risanti, yuk. Iya, bagus Mbak. Sip. Turunin, ya. Sampai kalau bisa agak turun lagi Mbak, sampai ke bawah. Nah, jadi kayak agak mau ngambil sesuatu di bawah, turunin. Nah, gitu. Nah, ya. Agak panjangin lagi ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, Om Kodar, Mbak Puji, ya. Om Rafa, yuk. Oke. Ya, jadi kayak mau ngambil sesuatu ya. Jadi kayak kita ngambil sesuatu, kita turunin agak lebih bawah lagi. Nah, jadi supaya memanjang. Ya, aktivasi otot sayapnya. Nah, agak turun lagi. Nah, oke. Om Evans. Oke, good. Ya, Buis makin bagus. Om Janto, turun agak bawah. Nah, gitu ya. Oke, Mas Kuntadin. Oke. Iya. Mbak Ingrid ya. Oke, good. Bentar, yang lain. Om Janto tadi udah ya. Oke. Bentar. Om Ferry yuk, Iya, bagus Om, sampai ke bawah. Nah, good. Mbak Sri. Iya, sampai bawah ya, Mbak. Mbak Eli, bagus. Iya. Nah, gitu ya. Mbak Mintaris tadi udah ya. Oke, sip. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman ya, kenapa kita pakai kursi? Karena kita benar-benar kalau bisa tarik sampai bawah. Nah, jadi aktivasinya sampai bawah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang pakai row yang hanya dumbbell ya. Nah, jadi memang harus lebih variatif ya. Kenapa? Karena gerakannya cuma memang hanya itu ya, hanya dari bawah ke atas, bawah ke atas. Nah, jadi bisa dengan cara begini ya, bisa dengan cara begini. Tapi kuncinya memang harus membungkuk, nggak bisa nggak. Karena kalau pakai dumbbell kita harus gerakannya vertikal, nggak bisa horizontal. Nah, sekarang aku contohin kalau pakai resistance band ya, kita bisa vertikal, bisa horizontal. Contoh yang sama gerakan row ya, begini ya. Nah, ini kita bisa lakukan begini ya. Ini row juga nih. Nah, gini ya. Dari atas ke bawah. Nah, bisa lagi mengikuti pola seperti namanya mesin lat pull down di tempat gym. Itu sama untuk otot sayap juga. Jadi konsep gerakannya begini ya. Oke, kelihatan ya. Nah, gini. 1, oke. 2. Nah, ini otot sayap juga nih, ya. Oke, nggak kelihatan. Nah, gini nih, ya. 3. Nah, ya. 4. Nah, kalau di tempat gym namanya lat pull down yang begini. Nah, ini otot sayap juga, ya. Jadi untuk otot back. Nah, jadi kita juga bisa targetkan. Kalau misalnya untuk real dead fly, nah kita bisa targetkan misalnya trapesius tengah, ya. Kita tengah mau bawah, kita bisa targetkan lebih detail lagi, ya. Nah, jadi kalau pakai karang kita bisa dari atas ini. 1 ke bawah, tengah. Oke, kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Oke. Ini kontraksinya kelihatan. Nah, oke. Ini juga otot bawah belakang sampai bawah.
Nah, gitu ya. Nah, jadi memang kalau pakai resistant band variasinya lebih banyak karena tidak harus vertikal. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, yuk minum dulu yuk. Ada yang menanyakan, silakan. Jadi otot punggung itu besar, bisa dilatih semuanya, ya. Oh, salah satu, sorry, ketinggalan. Yuk, sambil berdiri langsung ya, ini gampang. Ini latihan otot punggung, yaitu upper trap yang tadi aku bilang, ya. Upper trap ini di sini, ya. Ini kelihatan ya. Nih kalau ke flash gini, ini ada yang melengkung ke atas, naik ke atas sampai ke leher. Nah, ini namanya upper trapezius. Yuk, latihannya gampang. Namanya latihan angkat bahu. Yuk semuanya, ambil dumbbellnya. Pegang dumbbellnya gini, samping, kiri kanan. Oke, udah semua? Udah, aku cek dulu. Yuk, semuanya. Resistant band, Pak. Nanti bisa dipesan di Keto Fitness kalau mau, ada garansi sebulan ya. Nanti aku tulis ya. Yuk, semuanya pegang dumbbell kiri kanan. Ya, sekarang latihan angkat bahu, namanya shrug. Ya, yuk, 1, ya, 2, bahunya naik ya. Ini, jadi sikunya diam nih. 3, oke, 4, oke, 5, yuk, 6. Nah, jadi siku diam ya. Sikunya jangan gini, jangan. Sikunya diam aja. Ini cuma megang dumbbell aja nih. 7, ya, 8. Nih, kalau depan ya. 9, oke, 10. Oke, gitu ya. Nah, itu namanya latihan shrug. Ya, SHRUG. Nah, itu namanya latihan shrug untuk otot trapezius atas. Ya, jadi trapezius itu bagian yang otot punggung, tapi yang bagian atas itu bisa kelihatan dari depan. Nah, karena dia akan naik nanti. Ya, oke. Tadi pertanyaan apa ya? Sorry, bentar. Coba. Tadi resistant band ya, resistant band. Resistant band. Ya. Nah, itu bisa dipesan jalan kok videoku. Jalan, Mbak, jalan. Aku juga ngecek juga nih. Kalau aku diam pasti aku nge-freeze juga. Bagus. Video bagus. Video, suara bagus. Koneksinya Omex 1. Coba mungkin dicek lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian otot dada. Oke, sekarang kita otot dada ya. Kita lanjut ya, tadi otot punggung. Jadi gini, teman-teman ya. Konsep latihan otot punggung adalah semua gerakan menarik ya. Contoh kayak tadi pakai resistant band, ya ini narik nih. Nah, pokoknya bentuknya narik itu adalah otot punggung. Nah, termasuk narik adalah apa tadi? Bicep. Nah, ini narik nih. Oke, narik. Ya, gitu ya. Nah, set. Nah, turun. Oke, ini narik juga. Nah, jadi otot punggung ya bisa digabung ya. Teman-teman, otot punggung bisa digabung latihannya dengan bicep. Ya, bisa. Nah, jadi nanti aku ajarin cara membaca untuk bentuk latihan gerakan. Ya, jadi gerakan menarik otot punggung bisa dengan latihan hammer curl ya, dengan bicep curl. Nah, itu bisa digabung ya dalam satu hari latihan. Oke, sekarang kita masuk namanya latihan untuk otot dada. Nah, otot dada ada latihan gerakannya push, mendorong ya. Otot dada adalah mendorong. Nah, jadi kalau kita latihan kaki dan mendorong, ini ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian yang dilatih. Yang pertama adalah otot dada ya. Kedua, otot bahu depan ya. Nih, ini bahu depan, ini pastikan pelatih. Kemudian otot tricep. Nah, ini akan kena. Nah, jadi ada 3 bagian otot ya, teman-teman ya. Kalau pada saat kita latihan otot dada ya, otot dada yang bekerja ya, bahu depan sama tricep. Nah, kunci latihan otot dada. Nah, sekarang teman-teman harus belajar. Yuk, teman-teman harus belajar. Jadi, main muscle connection-nya. Nah, ini aku sambil duduk biar lebih jelas. Oke. Cowok cewek sama ya. Nah, jadi latihan otot dada ya, teman-teman pada saat mendorong ya, teman-teman harus bisa melakukan dorongan dengan kontraksi dada. Nah, jadi teman pasti bisa ya, walaupun ototnya belum banyak dadanya, tapi bisa kontraksikan. Nah, ini lihat ya. Lihat nih, kalau misalnya ini aku gerakin otot dadanya. Nah, ya, bisa ya, kelihatan ya. Nah, jadi kita perasa mendorong, nah, jadi kita juga kontraksikan otot dadanya. Nah, itu kuncinya ya. Kalau latihan otot dada, kuncinya di situ. Nah, basicnya sekarang otot dada adalah kita melatih namanya pusat, ya. Tapi bagi yang baru, ya, pemula yang belum bisa pusat, latihannya adalah namanya wall push up. Yuk, ya, jadi ke dinding. Ya, lihat dulu teman-teman ya. Ini dinding, ya, gini, ya. Posisikan begini, ya, agak jauh kakinya, ya.
kemudian lebar. Nah, kalau push up lebarnya lebar bahu, ya, jangan kelebaran, jangan kedekatan, ya, segini, oke? Lebar gini, ya, sejajar, kalau lurusin sejajar dengan bahu. Nah, jadi begini, ya, oke? Nih, kalau kelihatan gini, nih. Nah, gini ya, oke? Jangan begini, jangan begini. Walaupun begini-gini juga sama. Jadi kalau ke atas itu dada kita ada 3 sebenarnya, ya, dada atas, ya, ke dada atas nih. Ini kalau misalnya nih lekukan di sini nih sampai dada atas. Nah, ini dada atas. Nah, jadi dada atas itu latihannya lebih ke arah ke atas tangannya, ya. Dada tengah begini, dada bawah begini. Nah, tapi kalau kita tengah, ya, kalau kita tengah, ini mencakup dada atas sama dada bawah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi balik lagi sini, ya, kita harus sejajarkan, lurus begini, oke. Ambil jarak kakinya, kemudian turunkan. 1, dorong lagi. 2, dorong lagi. 3, dorong. Nah, ini latihan wall push up, ya. Tujuannya adalah mensinkronkan bagian bokong dengan pundak. Karena bagi pemula biasanya untuk push up sulit untuk mensinkronkan di sini sama sini. Nah, jadi latihannya adalah gini dulu. Ya, wall push up dulu. Oke, ini turun, gini. Oke. Ya. Oke. Yuk, kalau misalnya ada yang mau langsung coba boleh. Oke, langsung. Ya. Ya, di wall push up ya. Oke. Nah, gitu, Om Esa benar tuh. Nah. Oke, ya. Nah, kalau yang udah bisa terserah Om. Nah, jadi yang penting ini. Nah, posisinya bisa begini nih. Nah, jadi kita bisa kayak gini. Nah, jadi untuk latihannya gini. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk latihan ini bokong sama pundaknya sejajar dulu. Nah, gitu ya. Yuk, semuanya dicoba. Ya. Ini pemula ya. Kalau udah bisa push up nggak ada masalah ya, push up biasa. Ini bagi yang pemula. Untuk aku melatih mulai latihannya adalah latihan dari wall push up dulu ya, supaya lebih mudah untuk dicerna. Benar, Om Ade gitu ya. Oke, sambil nanti direview lagi ya, Om Yudi kalau mau coba. Mbak Yuli, nah bagus Mbak. Iya, bagus. Nah, kalau semakin jauh kakinya, dia tekanannya pada saat turunnya makin gede, ya. Jadi kalau makin begini, makin jauh ya. Nah, ini makin jauh kan? Makin jauh, ini tekanannya makin gede. Nah, makin berat. Nah, turun lagi, makin berat. Nah, jadi dia kalau kakinya makin jauh, ya tensinya makin berat. Ya, napasnya dorong, ya, dorong, buang napas, ya. Pada saat gini, ini tarik napas nih, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Nah, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, gampang ya. Oke, Mbak Puji. Oke. Nah, cara lain pakai kursi yang tadi. Yuk, kursinya diambil. Jadi ada 2 ya. Teman-teman yang pemula, ini harus bicara sama pemula ya. Kalau udah bisa pusat nggak apa-apa, bagus. Nah, pakai kursi gini. Nah, ini lebih berat. Oke, gini. Nah, ini kemudian harus sinkron. Turun, ya, naikkan. Turun, naikkan. Nah, jadi bokong nih, bokong sama pundak harus sejajar, kemudian turun barengan. 1, naikkan. 2, naikkan. Ya. Kalau belum bisa turun sampai bawah, nggak masalah. Ya, turun sepertiga pun oke. Ya, no problem. Ya, yang penting sekarang teman-teman belajar untuk turunnya. Ya, tadi aku udah lihat yang wall push up udah pada bagus. Mbak Risanti yuk. Nah, Mbak Risanti PR-nya sinkronkan bokong sama pundak nih, Mbak. Ya. Nah, tadi sebenarnya udah bagus tuh. Turun lagi, Mbak. Mbak Risanti coba turun. Nah, gitu. Turunin. Nah, jangan turun ke belakang lagi. Yang tadi udah benar, Mbak, posisinya. Nah, jangan melengkung gitu ya. Oke, pokoknya sekarang teman-teman yang pemula ya, PR-nya ini ya. Kalau ibaratnya begini, teman-teman ya. Ini tanganku, ini adalah bokong, ini pundak, ini kaki. Nah, push up adalah begini ya. Turunnya barengan. Nah, jadi mau tadi wall push up atau mau pakai kursi, nanti harus turunnya barengan gini, ya. Turunnya gini. Nah, jangan pundaknya yang turun, bokongnya ketinggalan. Nah, jadi PR yang bagi pemula biasanya adalah mensinkronkan ini dulu nih, bokong sama pundak, ya. Sinkronkan. Nah, sehingga nanti pelan-pelan perlahan nanti bisa meningkat push up-nya, ya. Jelas ya?
Nah, ini memang perlu latihan, ya, nggak bisa dengan satu. Tapi aku jelasin konsep caranya dulu latihan push up. Ya, wall push up dulu. Kalau masih berat pakai kursi, wall push up aja, nggak ada masalah. Ya, wall push up untuk sinkronisasi. Ya, tarik napasnya gimana? Turun tarik napas, dorong buang napas. Ya, dorong. Nah, tadi aku bilang pada saat dorong, dadanya tekenin. Ya, kontraksikan dadanya, dorong buang napas. Full. Tarik napas, dorong lagi. Full. Tarik napas, dorong lagi. Full. Nah, gitu ya. Nah, itu konsep yang utama untuk latihan dada. Nah, jadi latihan dada sangat penting. Yang pertama, untuk pria. Jadi nanti untuk pria, dada kita akan lebih bidang. Wanita, ya, akan membantu, maaf, payudara juga akan membantu postur dari sisi bentuk depan. Dan kemudian bukan payudara ya, tapi dalam bentuk posturnya. Karena nanti akan melatih juga, ya, bagian dada. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi secara postur akan membentuk postur tubuh kita akan lebih bagus untuk latihan dada. Nah, jadi konsepnya adalah latihannya adalah kita mendorong, push. Nah, untuk latihan mendorong, ya, bagian push, ya, otot dada bisa dikombinasikan adalah otot dada, bahu, kemudian tricep. Ya, jadi tricep yang tadi ingat ya. Kalau kita latihan push up, ya, kemudian bisa lakukan namanya dumbbell fly. Ini gampang begini, ya. Kayak gini sambil tiduran tapi ya. Nah, jadi sambil tiduran itu namanya dumbbell fly. Yuk, langsung yuk. Gak apa-apa, ini langsung aja liatin. Ini aku gampang. Ya. Jadi kalau dumbbell fly begini ya. Oke. Nah, gini ya, teman-teman ya. Nah, dumbbell fly gini sampai aku nggak bisa sampai lurus. Nah, gini ya. Kemudian angkat sampai atas. Nah, 1. Oke. Kemudian 2. Oke. Sampai bawah ya, aku nggak bisa. Angkatnya aku dari sini. Oke. Ini naik sampai atas. 1. Oke. Kemudian naik lagi 2. Oke. Kemudian naik lagi 3. Nah, itu namanya double fly ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, namanya double fly. Nah, itu untuk otot yang luar nih. Nah, jadi untuk dada luar. Nah, dari sini nih. Nah, ini otot double fly. Nah, ini bagian luar ya. Oke. Ya, benar Mama Dek. Ya, sampai tidur benar-benar. Ya. Oke. Nah, kalau pakai resistance band, ya tidak harus tiduran. Namanya tadi kembali lagi ya, teman-teman ya. Kalau pakai resistance band, variasinya bisa lebih banyak, ya. Dumbbell fly-nya bisa juga untuk langsung bawah. Ini kalau kita cantuminnya di atas, ya, langsung turun ke bawah. Nah, ini untuk fly-nya langsung otot dada ya, dada bawah. Nah, begini. 1, 2, oke, 3, oke, 4. Nah, ini sama nih, namanya konsep dumbbell fly, ya. Kalau pakai resistance bisa kita cantolin di atas, mau targetin tengah, mau dari bawah bisa, ya. Jadi kalau dari bawah begini. Ini untuk dada atas. Nah, begini latihannya. Dari bawah, naikin ke atas. Nah, kalau pakai dumbbell, hanya bisa tiduran satu gaya doang. Ya, karena otot dadanya, nggak ada masalah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Yuk, minum dulu. Jangan lupa minumnya. Babe, mungkin mau nambahin, Be? Dilanjut aja Mas, biar lebih cepat karena nanti kita mau gabung di ini di seminar. Oke, ya sekarang kita lanjut otot core ya. Otot core di sini, ya. Otot core di sini. Nah, tadi ada pertanyaan ngurangin gelambiran di perut gimana sih? Oke. Salah satunya jangan latihan abs dulu, latihannya core. Nah, latihan core yang sederhana adalah ngeplank. Ya, benar, latihannya ngeplank. Itu yang sederhana banget, ya. Itu untuk nguatin otot core, ya. Jadi ngeplank gampang ya, teman-teman ya. Oke. Nah, udah ini ya tahan. Nah, kekuatan lagi berapa lama tahannya untuk ngeplank. Nah begini tahannya ya, mau baru 15 detik nggak ada masalah ya, turunin ya, latih lagi. Nah, sampai tahan berapa lama. Nah, udah konsepnya itu ya. Kalau untuk latihan core ngeplank ya, udah ya teman-teman ya, ngeplanknya yuk coba sekuatnya aja, nggak masalah teman-teman ya. Yuk, kalau udah nggak kuat lepas. Ya, kalau udah nggak kuat lepas. Ya, ngeplank boleh dilakukan tiap hari. Ya, Mbak Santi yuk, Mbak Santi turunin Mbak, bokongnya turunin biar lurus, harus lurus semua. Bokongnya harus lurus, jadi lurus sejajar, bokong sama pundak sejajar sama kita tahanannya pakai siku, ya, tahanannya pakai siku. Ya, bukan pakai pergelangan.
Oke. Ya, Om Ade kalau udah nggak kuat nggak apa-apa. Ya, Mbak Yuli, bagus. Oke. Ini ada Mbak Yuli adminnya sama Mbak Yuli Krisnadi, ada 2 ya. Plank durasi, oke. Plank lakukan 1 set aja ya. Jadi nggak usah main set, tapi lakukan tiap hari. Ya, kuncinya di situ. Jadi tahanin 1 set kuat sampai seberapa banyak. Nah, seberapa lama. Nah, udah kuncinya di situ. Tapi lakukan tiap hari ya, teman-teman ya. Nah, gitu paling enak pagi hari tuh. Ya, pagi hari paling enak lakukan planknya. Ya, Mbak Puji tadi udah ya, semua yang udah, Mbak Meksa udah ya. Oke, yaitu mati ya otot core-nya ya. Jadi jangan nyerah dulu ya. Kunci latihan plank adalah jangan nyerah sampai benar capek banget, sampai benar nggak kuat, nah baru turun. Nah, itu kunci latihannya, latihan plank. Jadi banyak yang melakukan plank udah nyerah duluan, kayaknya capek nih segala macam. Jangan nyerah ya. Benar-benar tahan benar-benar sampai benar nggak kuat, sampai benar sampai ini udah baru lepas. Nah, itu kunci latihan plank di situ. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, aku nggak usah iniin karena ada plank challenge ya. Kemarin kita habis review bareng kita sama Mas Tio ya. Plank. Oke, modul lagi. Oke, ya. Sip. Jadi konsepnya sederhana ya, kayak push up tapi kita pakai elbow. Kalau push up kan begini. Ya. Nah, ini kan kalau push up ya. Nah, kalau plank, nah ini pakai siku. Nah, udah. Gini aja tangan. Ya. Jangan begini, ya. Ya, jangan ini ketinggian ini, begini. Nah, lurus. Makanya kalau bisa ada cermin, ya. Tahan. Nah, ini kan terasa nih otot core-nya, ya. Perutnya akan lebih berasa. Nah, gini ya. Oke. Nah, gitu ya konsepnya ya. Pakai plank ya, teman-teman ya. Oke, nanti bisa lihat ya. Oke. Ya, menahan. Tuh, betul Mas Rik, konsepnya menahan. Ya. Tapi nanti makin lama durasinya, nih di sini nih akan berasa nih, ya, bagian core. Jadi core ini bukan hanya bagian perut, ya. Dari sini, ya, sini samping termasuk glutes, ya. Ini bagian core namanya, otot core, ya, otot inti. Oke, ya, sekarang kita masuk ke lower body ya. Oke. Tubuh kita ada namanya bagian bawah, ya. Nah, bagian bawah tubuh kita yang menahan kita jalan dan sebagainya, ini bagian bawah tubuh kita. Yang pertama, ya, kita harus melatih adalah ada namanya bagian otot glutes, bokong, ya, paha depan, paha belakang, ya, sama betis. Oke, aku ulangin ya, bokong, paha depan, quadricep, ini glutes, quadricep, hamstring, calf. Nah, jadi ada 4 bagian. Nah, kalau teman-teman yang sudah berkelas kemarin, yang kemudian ngerasa kalau naik motor atau duduk ininya tepos, ya lebih sering sakit ya, karena lemaknya banyak hilang di sini ya. Nah, sekarang kita harus gantikan dengan otot di bagian bokong kita. Nah, latihan yang pertama adalah namanya hip raise, ya, naikkan pinggang, ya, pinggul lah, ya. Caranya gimana? Ini, teman-teman, ya. Oke, kita turunin dulu. Oke, kelihatan ya? Oke, ini, ya. Oke, ini ya, teman-teman ya. Oke, gini tiduran, naikkan. 1. Oke, 2. Oke, 3. Nah, ini tahan nih. Nah, pada saat tahan begini, ini keberasa nih. Otot glutesnya kontraksinya luar biasa. Oke, turun. 4. Oke, 5. Ya. Oke, gampang. Yuk, yang mau coba langsung praktek. Om Ade. Ya, good. Nah, tahan aja 2 detik, Om. Rasain tuh otot kontraksi glutesnya. Ya, tahan pada saat di atas. Ya, dorong, buang napas. Nah, Mbak Yuli, bagus, tahan. Nah, rasain ya, Mbak Risanti, tahan. Nah, kontraksi otot glutesnya berasa tuh, otot bokongnya ya. Nah, luar biasa kontraksinya, ya. Nah, yuk, Om Kodar. Ya, cowok juga sama, ya, otot glutesnya penting juga, ya. Jadi bukan cuma cewek. Mbak Puji Rahayu, ya, bagus. Oke, siapa? Mbak Maulida, mau coba Mbak? Yuk. Jadi tahan pada saat di atasnya, tahan 3 detik aja. Nah, itu namanya isometric ya, isometric contraction. Nah, bagus, Om Yanto. Iya, nah, oke, gitu ya. Lanjut ya. Mas Ri, bener Mas Ri? Iya, sampai ke atas lurus ya. Nah, jadi lurus. Jadi bokong kita lurus sama dengkul. Nah, gitu ya. Oke. Yang lain, oke, belum ya. Yang lain nggak apa-apa. Om Evan silakan. Oh, nggak ada ya. Oke, yaudah. Gitu ya. Itu latihan otot glutes. Ya, bokong dan betis, betul sekali Om Ade. Ya, bokongnya luar biasa. Nah, jadi kita melatih otot bokong kita. Jadi cowok juga sama, bukan cuma cewek ya. Ya, kita pria juga penting untuk latihan otot bokong. Oke, lanjut ya. Itu ya, itu basicnya. Yang berikutnya,
Ya, latihan squat. Oke. Yuk, latihan squat juga sama. Ya, sebenarnya squat ini ngelatih bokong juga ya. Nah, jadi oke. Oke, kalau nggak bisa jangan. Ya, kalau pahanya sakit jangan. Ya, pahanya sakit kenapa Mbak? Ada cedera kan dulu? Kalau ada sakit jangan ya. Oke. Oke, sekarang kita latihan squat. Nah, latihan squat adalah gerakannya. Lihat dulu ya teman-teman ya. Squat begini. Oke, turun, ya, naik lagi. Nah, kunci dari gerakan squat adalah bokongnya ke belakang. Ya, bukan lututnya ke depan, bukan. Bukan begini, bukan ya, teman-teman ya. Lututnya bokongnya ke belakang. Jadi gerakan pertama adalah tarik bokong ke belakang. Nah, ini. Kemudian turunkan. Ya, kalau belum bisa sampai bawah nggak apa-apa. Ya, segini nggak apa-apa. Naikkan lagi. Turun lagi, turun gini. Nah, gini, naikin lagi. Nah, jadi bukan dengkulnya ke depan, bukan. Jadi bukan begini ya. Nah, gini bukan ya. Salah. Ya, kalau squat bukan begini, ya. Bokongnya turunin. Nah, kalau takut kejengkang, maka tangan kita boleh begini, terserah. Ya, turunkan, gini. Ya, naikkan lagi, turunkan, begini. Naikkan lagi, turunkan, begini. Nah, gitu ya. Oke, yuk dicoba semuanya sambil aku koreksi. Ya, bagus belakang. Mbak Puji bagus. Om Ade bagus. Turunin lagi Om. Iya. Oke. Om Janto turun. Nah, bagus. Oke, Om Kodar. Iya. Om Yudi turun bisa Om. Oke, dari depan aku bisa lihat kok. Kalau dengkulnya maju atau ini, Mbak Mintarsi bisa Mbak? Mbak Risanti bagus, Mbak Risanti bagus banget. Ya, sip. Pada saat ke atas Mbak, tendang. Bokongnya tendang ke depan. Pada saat ke atas, nah gitu. Rasain ya. Beda kan? Ya, itu bagus. Tendang ke depan. Nah, good. Bagus, Mbak Risanti. Sip. Ya. Oke. Yang lain, Mbak Sri bisa? Oke, Mbak Eli bisa? Bois? Ayo, Bois masih PR nih. Yuk. Oke, ya. Nah, gitu ya spotnya ya. Oke. Kalau yang masih bingung, ya, boleh latihan pakai kursi. Ya, ini aku ajarin ya. Boleh pakai kursi. Ya, latihannya begini. Ambil jarak ke depan, ya, tarik bokong. Kalau kita mau duduk, pasti bokong kita ke belakang kan. Nah, jadi turun. Nah, naik. Ya, turun jangan sampai duduk ya. Ya, turun, naik. Nah, jadi kita untuk melatih bokongnya turun belakang. Naik. Ya, turun lagi, naik. Dah, gitu aja terus. Ya, itu latihan untuk kursi ya. Kalau untuk squatnya ya. Oke? Ya, latihan terus ya. Iya Mas Riri. Ya. Nah, ini kita latih bagian namanya quadricep depan, ya, sama glutes juga, ya. Oke. Ya Bang Riri. Ya, nanti akan di-share ya. Oke, yuk. Kita berikutnya adalah latihan paha belakang. Itu namanya quadricep. Sekarang kita paha belakang. Paha belakang namanya hamstring, ya. Nah, latihan paha belakang kalau teman-teman yang muslim mudah yaitu latihannya ruku, ya. Ruku kita gimana gini ya. Kalau kita ruku ya. Nah, tapi sekarang tambahin lagi, turunin sampai bawah, tapi punggung lurus. Punggungnya lurus, jangan melengkung. Lurus, ya. Lurus sampai bawah, tahan. Ya. Lurus sampai bawah, tahan. Oke. Pada saat squat, ya, tarik nafas, ya. Full. Oke. Tarik nafas. Full. Nah, gitu ya. Nah, untuk tarik nafasnya tadi ya. Terus squat ya. Sekarang kita masuk bagian namanya good morning ya, atau ruku deh kalau bingung. Ya good morning kenapa good morning kayak orang Jepang ya. Ya orang Jepang pasti nunduk kan. Nah gitu makanya namanya good morning ya. Jadi latihan namanya good morning. Oke, yuk buat hamstring turun ya. Yuk semuanya yuk. Turun ke depan ya, tahan sampai bawah tapi punggungnya lurus, jangan melengkung. Ya, punggungnya lurus semua, tahan. Satu, sampai pegang otot paha belakangnya. Yuk, pegang otot paha belakang. Nah, rasain kontraksinya paha belakangnya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik ke atas. Yuk, ke atas lagi. Oke. Yuk, turun lagi. Turun. Pegang paha belakangnya. Rasain kontraksinya. Tahan. Punggungnya lurus. Ingat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ya. Nah, tarik. Yuk. Oke. Turun lagi. Tahan. Pegang otot punggung betisnya. Paha belakangnya. Tahan.
1, 2, 3, 4, 5. Berasa? Tarik lagi. Nah, gitu ya. Berasa? Paha belakangnya, ya. Nah, itu namanya latihan good morning, ya, untuk paha belakang, ya. Kalau mau pakai dumbbell, nah, teman-teman mau pakai dumbbell caranya adalah pegang dumbbellnya, pegang dada ya. Nah, jadi nggak usah digerakin, kita cuma untuk nambah beban, pegang dada, ya. Kemudian turunin, kayak tadi, nggak usah diapa-apain, dumbbellnya pegang aja, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, tarik. Oke, turun lagi, tahan. Yuk semuanya, Mbak Puji benar, Mbak Puji bagus. Yuk 1, 2, 3, kalau lidah, yuk 5, tarik. Nah, lebih berat ya, karena kita udah pakai beban nih. Turun lagi, yuk tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih berasa. Oke, yuk turun lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Nah, berasa ya? Nah, itu namanya otot paha belakang, hamstring. Nah, ya, semuanya. Oke, yuk terakhir, bagian terakhir adalah otot betis. Nah, ini latihannya gampang. Yuk, ambil dumbbellnya kiri kanan, pegang. Latihannya adalah latihan jinjit. Yuk, kita jinjit. Ya, sama-sama. Yuk, 1. Ya, jinjit benar, jinjit. 2, 3, oke, 4, oke, 5, 6, 7, 8. Nah, ya, boleh kalau yang jinjit mungkin sampai 12 kali nggak ada masalah, ya, karena otot kecil dia. Jadi ya, teman-teman ya. Nah, untuk latihan jinjit atau calf raise, ya, jinjit itu calf raise ya. Oke. Kalau bisa teman-teman latih di ujung anak tangga atau di undak-undakan atau di ujung kursi kayak gini. Nah, cara latihannya ini contoh ya. Kenapa? Karena tapak kaki tumit ya. Tumit kita kalau bisa sampai bawah, nah dia akan mengkontraksikan betis ini akan lebih kontraksi lagi ya. Jadi contoh begini. Ya. Ini ada contohnya. Kelihatan ya. Oke, kalau kita sampai ujung, ini bisa sampai bawah nih. Nih, tumitnya sampai bawah. Naikkan. Oke, turun. Oke, naikkan, turun. Nah, ini kelebihannya kalau kita bisa di ujung. Ya. Jadi ya teman-teman ya, latihannya ya. Oke, udah itu semuanya. Ya, kita dari upper body sampai lower body. Ada yang mau ditanyakan? Silakan buka mic-nya. Yuk, minum dulu, sambil minum. Pak Ebi, mau nanya Pak Ebi. Iya, silakan. Dari awal sampai akhir, kalau bisa ini gerakan urutannya apa-apa gitu Pak, mohon disampaikan Pak. Iya, nanti bicara ya di grup ya. Siap. Oke, terima kasih. Nah, terus nanti ada rekaman juga, jadi teman-teman yang tadi masih bingung sih. Kalau bisa tegak Pak, sama. Karena bukan membungkuk, jangan membungkuk ya. Karena konsepnya kita pegang dumbbell. Jadi kalau udah pegang dumbbell jangan begini. Ya, konsepnya begini, ya. Ya, nanti ada di YouTube ya, teman-teman ya. Oke. Jadi yang pertama ya, kalau teman-teman nanti per satu hari ya. Jadi kalau mau latihan, ini tadi namanya full body workout ya. Kalau full body workout, kalau mau dilakukan 8 repetisi dengan 3 set itu bisa habis 1 jam. Ya, sebenarnya nggak perlu. Nah, jadi teman-teman perlu hanya 4 gerakan aja. 4 gerakan, 8 repetisi dengan 3 set itu udah habis 30 menit dan itu udah cukup ya. Nah, jadi kalau misalnya 3 kali seminggu ya, teman-teman bisa bagi dengan gerakan push yaitu latihan dada ya. Dada gabung dengan tricep dengan bahu. Ya, kemudian latihan pull ya, itu latihan bicep, forearm dengan row ya, punggung. Nah, itu bagian. Kemudian yang berikutnya adalah latihan bawah, lower body ya. Tadi di depan, paha belakang, sama jinjit. Nah, itu kalau mau dibagi ya perbagiannya. Ya, gitu. Nggak perlu harus sampai 1 jam, nanti terlalu capek ya, karena teman-teman masih pemula harus adaptasi. Jadi 3 kali seminggu itu sudah sangat cukup. Nanti aku share di WA group ya, bagaimana bentuk latihannya untuk pemulanya. Ya, jadi artinya ini yang aku ajarin adalah untuk yang seluruh body dulu ya. Oke. Kemudian yang kalau nanti teman-teman mau pesan resistant band ya, teman-teman bisa pesan di Om Yandri ya, garansi dari Kata Fitness 1 bulan ya. Jadi kalau putus karetnya ya nanti akan diganti ya. Jadi no worry ya. Karena kita pilih supplier yang memang bagus kualitasnya. Oke.
Terus yang berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau lebih mengoptimalkan hasil dari latihan beban di Kota Fitness kita punya amunisi ya. Oke, Marismeti. Nah, jadi kita di Kota Fitness punya amunisi ya, amunisinya ada 4 dan semuanya low carb approval dari Mas Tio. Jadi nggak usah khawatir dan sudah diluncurkan sejak pertengahan tahun ini ya. Jadi sudah banyak yang sudah ikut program ini, program coaching namanya KetoFit 90 hari. Nah, kenapa 90 hari? Karena memang 90 hari adalah waktu atau 3 bulan adalah waktu untuk melihat perkembangan kita dengan optimal. Nah, sama teman-teman yang nggak pakai amunisi juga, nggak pakai amunisi Keto Fitness juga, mau latihan beban, nanti kelihatannya 3 bulan. Makanya teman-teman konsisten 3 bulan benar-benar untuk latihan beban. Nanti kelihatan di bulan ketiganya, ya 90 hari. Nah, kalau yang pakai program amunisi atau program coachingnya, ya ada yang full coaching ya dengan amunisi, nanti bisa latihan one on one dengan Zoom ya dengan aku. Yang kedua ya ini yang ini berbayar ya karena ada amunisi ya, berbayarnya karena amunisi. Jadi opsional aja. Tapi tujuan pakai amunisi adalah ada 2. Yang pertama adalah mengoptimalkan namanya muscle protein synthesis ya. Jadi untuk menaikkan massa otot. Nah, itu jadi udah banyak testimoni teman-teman yang udah bahkan ada naik sampai 6 kilo, 7 kilo dalam waktu 3 bulan ya. Tapi tergantung tiap orang beda-beda ya. Nah, kemudian menurunkan body fat. Nah, jadi bagi teman-teman yang kemudian yang kemarin body fatnya masih stuck, yang masih belum bisa turun segala macam, nah itu juga bisa akan membantu ya penurunan pembongkaran body fatnya. Nah, berikutnya amunisi akan berguna untuk optimalkan namanya proses kolagen sintesis. Nah, jadi kolagen sintesis adalah proses untuk regenerasi sel kulit. Nah, jadi sel kulit kita ya untuk pengencangan kulit ya nanti akan dinyang. Yang bagi kemarin sudah ada gelambiran ya karena udah lemaknya turun. Nah, kenapa ada gelambiran? Karena lemak turunnya lebih cepat daripada regenerasi sel kulitnya. Nah, jadi makanya amunisi yang di program KetoFit 90 hari ini adalah untuk mengoptimalkan regenerasi sel kulitnya dari proses namanya kolagen sintesis. Jadi udah banyak teman-teman testimoni bahkan sampai yang teman-teman yang sesar, yang dulunya pernah sesar, operasi SC, itu bekas sesarnya bahkan sudah bisa tersamarkan ya. Ada yang dalam waktu 20 hari ya ininya sudah kencang dan sebenarnya tiap orang beda-beda ya, tapi yang jelas progresnya akan kelihatan dalam waktu 3 bulan. Ya, gitu ya. Nanti Om Andri akan share semua infonya di WA Group ya. Info latihan, info tadi cara ini segala macam semuanya nanti di WA Group ya. Koordinasi ya, teman-teman ya. Rekaman mungkin nanti baru bisa di-share mungkin sore ya. Nah, gitu ya Om Andri ya. Nanti kita share semuanya teman-teman rekaman ini sore nanti bisa di-save mau diulang lagi. Nah, bagi teman-teman yang nanti yang sudah datang hari ini ya, nanti akan dipindahkan mungkin besok sama Andri ke grup namanya WA Group Alumni. Kita punya WA Group Alumni. Teman-teman mau ngulang lagi minggu depan, monggo silakan, nggak ada masalah. Ya ini kelas gratis, nggak bayar, teman-teman belajar terus ya karena ini materinya sama. Nah kita ada namanya kelas lanjutan, itu tiap minggu sore. Nah itu materinya beda-beda. Nah nanti teman-teman yang mau ikutan nanti sore habis SFA ya kurang lebih jam 4 atau setengah 5 selesai SFA kita langsung. Nah itu boleh silakan. Nah kalau materi kelas lanjutan itu materinya beda-beda ya. Kalau hari ini nanti aku akan share tentang bagaimana latihan otot bahu ya lebih spesifik. Nah gitu ya. Jadi kalau materi kelas lanjutan kita topiknya beda-beda. Tergantung mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, ada mau nanya apa segala macam mungkin nanti kita bahas juga gitu ya. Tapi kalau kelas basic materinya sama ya ini doang ya. Karena memang ini hal yang basic dulu supaya teman-teman paham. Kalau paham belum paham ulang lagi nggak ada masalah. Jangan takut mengulang karena kita harus belajar sambil praktek, nggak bisa teori doang, ya. Kita belajar teori, nyerap, teman-teman praktek langsung, ya, praktekkan sampai benar-benar paham konsep dari apa yang kita gerakan, kemudian target otot mana yang bekerja, ya, gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih semuanya, udah 8:30. Habis ini kita langsung switching ke seminar from home-nya KF, ya. Tetap semangat, latihan bebannya, nanti semua info akan diinfokan sama Om Yandri di grup koordinasi. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam. Oke, terima kasih semua. Siap. Ya. Jangan itu malas mengulang ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Bermanfaat. Terima kasih. Ya. Terima kasih.